Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tahlilannya. Innal linul. Karena malam Jumat itu kan selain identik dengan horor, apalagi di malam Jumat Kliwon ya, identik dengan kegiatan-kegiatan rutinan di kampung, nggak gitu? Iya. Ya kan, manakib, tahlil, sholawat nariyah, berjamaah, masya Allah, tabarakallah. Suaramu kayak ini deh, orang yang habis stroke. Kalau habis stroke ini. Stroke minimarket kamu. Stroke minimarket. Gak ada suaranya dong, kresek-kresek doang. Iya, karena habis ini ada yang belanja. Ini barusan ada yang belanja, banyak banget nih. Nah itu stroke tuh. Nih ya. Memo. Tapi stroke itu banyak. Memo lagi. Itu memo habisnya 1572. 1572. Tapi stroke itu banyak ya. Apanya? Stroke itu banyak. Kalau misalkan stroke kan Iya. ada orang stroke tuh. Itu berarti banyak jumlahnya. Iya, banyak orang naik Satu stroke itu ya. Itu namanya stroke. Iya, stroke. Ya. Udah kita mau ngomongin horor, malah stroke aja. Nah, oh ya. Heeh. Barusan malah aku mau cerita. Cerita apa horor? Ada yang habis belanja nih, banyak banget nih. Alhamdulillah. Tiba-tiba aja ya. Ya itulah horornya kita di situ sebenarnya ya. Tiba-tiba ada yang belanja banyak, tiba-tiba kita kaliren. Tapi malam ini aku seneng banget sih. Iyalah, dapat yang gratis nih malam hari. Ada lagi yang mau kirim? Yuk. Habis ini deh kayaknya ada yang butuh asupan Dinayanti. Dinayanti butuh asupan gizi nih. Ditunggu deh ya. Siapa tahu nih dari apa ya? Dari Dinayanti. Dinayanti. Itu paperku tulisannya vitamin D. Vitamin D apaan tuh? Vitamin suntikan dana Suntikan dana. dan segar. Dinayanti udah tanya, kita belum mulai ya. Kalem. Mbah Donanya hadir nggak tuh? Aku aja belum dikasih suara. Ya, Nah itu kamu kamu dari tadi ngobrol kan? Masa? Iya, Ya, udah masuk ini mah. Bohong. Astagfirullahaladzim. Channel berapa? Tiga-tiganya nyala semua tuh. Udah nyala. Suudon aja nih orang bawaannya ya. Dari dulu kan aku nggak pernah dikasih mic. Mentang-mentang ini. Oh ya. Iya. Ntar kita beli sendiri deh. Iya. Habis bayaran kan. Jadi lumayan tuh bisa beli mic. Jangan keras-keras. Takut ini ya. Takut penyok ya kalau keras-keras ya. Iya. Biasa Lebih aja. enak soalnya biasa. Alhamdulillah sih. Luar biasa ya Mbak Dono ya. Ya. Udah beberapa kali deh nggak ikut siaran ya. Ya bukan berapa kali, emang nggak ada siaran. Kan kemarin nggak ikut tuh ya episode Majuwon yang sebelumnya ya. Kamera susah banget di posisi. Majuwon yang semalam nggak ada kamunya, nggak ada akunya dan nggak ada ributnya. Iya. Karena emang nggak ada Siaran. Kita nggak siaran. Tepar semua. Tepar semua, berarti. Tepar semua. Alhamdulillah sih sekarang udah bisa lagi. Kita tepar. Iya, iya luar biasa sih. Artinya Tapi kita pas balik-balik kita udah kelihatan seger-seger Fresh banget nih, aku Iya. fresh banget. Habis cuci muka aku. Kan aku. Itu aku. Perjalanan jauh tadi aku harus Dari mana? menghindari
jalanan yang berjerunggal-jerunggal. Ah, Di jalan. mana? Di mana? Emang masih ada Di jalan kayak gitu Lebaran. tuh? Enggak, di yang menuju ke sini yang banyak penjual burung dara. Oh, mie burung dara. Bukan, pasar Banyurip itu loh. Emang nggak mulus jalannya? Udah nggak mulus Oh iya? jalannya. Aku kan dari kabupaten. Heeh. Kan jarang-jarang ke kota nih, pas masuk ke kota kok kaget. Tumben banget gitu ya. Bener banget. Biasanya Ada nggak kayak gitu. Iya. Ini kayaknya baru tadi sore deh. Kemarin itu masih mulus. Masih mulus ya? Iya. Kok bisa sulapan gitu ya? Ya karena kan semuanya karena kehendak Tuhan ya. Jadi Enggak, aku tadi pengen miso lu ngomong gitu. Aku pengen miso tapi ingat aku mau siaran. nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh. Itu satu hal yang melanggar peraturan siaran. Iya betul. Iya. Nanti kita Nanti Kena kena penalti. KPID. KPID, ya kan? KPID. Betul, komunikasi penyiaran Islam daerah. Win. Tadi dia habis ngobrol nih sama anak-anak Win. Iya. Iya. Ya anak-anak pers mahasiswa. Keren nggak? Ya Keren. lumayan nih. Iya. Lumayan keren. Tadi sedikit kita ngobrol tentang idealisme jurnalistik dan mereka juga sudah memahami. Kayaknya mereka juga ini apa ya sangat aware dengan apa kondisi anak muda sekarang yang Lingkungan sekitar gitu juga ya. kayaknya sudah mulai Terus hubungannya dengan hantu apa? Karena mereka juga apa ya, dihantu-hantui jadi juga. Kadang mereka liputan hantu-hantu maksudnya gitu. enggak. Hantunya itu berupa ketakutan. Ketakutannya? Ada Ketakutan ini ya, kalau ada intervensi, intimidasi. Itu kan Oh, yang lagi rame suarakan apa sih itu yang apa? Anti kekerasan seksual. Lagi dipasang posternya di mana-mana di kampus-kampus. Oh gitu. lagi rame lagi ya. Ya nggak tahu, aku lihat kemarin pas aku nongol di Kasus kampus. terakhir di mana sih? Hah? Kasus terakhir di mana? Ada deh. Kamu mau tahu apa? Kan ini siapa tahu ada yang nggak tahu gitu Yang kan. viral itu ada di kampus sebelah. Sebelah doang maksudnya. Oh, belum kampusnya jadi. belum jadi. Ya Iya emang belum sih. jadi kan? Baru jadi. Sebelah doang. Ini makin menegaskan sih. Iya, maksudnya kan siapa tahu di situ ada ini Kang dorongan-dorongan dari para Dorongan setan untuk truk. melakukan hal. Hah? Dorongan truk. Nggak bisa. Gerobak. Boleh kali itu. Gerobak itu didorong. kalau mau dipamerin di kamera harus ditutup solasi dulu mereknya gitu. Ya ngapain, nggak usah lagi. Mereka udah pada apa lagi? Iya. Udah pada hafal. Sekarang kita kasih tahu lah. Iya. Kalau misalkan ada yang mau ngirim yang kayak gini gitu loh. Kayak gini apa ya, contohnya? Ya nggak cuma salah. gini ya. Gitu juga. nyebut rotut kok tut itu nanti kena KPI. KPI jam segini mana udah tidur. Siapa tahu besok diputar ulang. Nah, kalau siapa tahu dari kulit rusa, siapa tahu dari kulit rusa. Ini udah lama. Ini kebiasaan lamanya kamu. Kambu. Udah nih kita mau ngomongin apa nih? Soal landu aja deh, karena orang Kliwon ya. Kemarin itu aku pernah lihat tuh. Ketika lewat, Kamu ngarang. Belum. aku nggak jadi lihat waktu itu. Langsung kena intervensi. Itu yang saya takutkan ketika mau cerita. Menakutkan kan? Menakutkan sekali. Itu kan Iya. lebih menakutkan kan daripada hantu. Daripada tuyul deh. Ya. Enggak, serius. Ini aku nggak di briefing, tahu-tahu flyer keluar pohon angker. Apa sih maksudnya pohon angker? Tadinya tuh ya. Alasannya apa? Bentar, kemarin itu kita sempat briefing chattingan. Malam-malam sampai subuh. Betul, Aku sampai tuh subuh. di WA sama salah satu kru sini bilangnya besok temanya tuyul. Udah aku siapin materi, ini udah rapi. Ah, Tahu-taunya besoknya ganti langsung jadi pohon angker. Apaan? tuyul udah nggak menarik lagi buat Udah nggak kita. menarik, udah. Iya. Udah nggak menarik. Nggak ada Tapi ketertarikan. pohon gede itu biasanya buat sembunyi tuyul juga. Emang bisa? Udah. Ya bisa dong. Bisa Buat lah. sembunyi kita aja bisa. Apalagi tuyul. Tuyul sih emang gampang sembunyi ya. Iya, dia tuh Kecil. suka ngilang. Kan ngilang, tiba-tiba aja ngilang Tiba-tiba ngilang. saat jam tugas. Aku nggak ikut-ikutan. Enggak, aku juga gak ngomong aja. Aku enggak. Iya, aku. Enggak, yang biasa izin juga dia. Dia yang biasa izin kan? Iya. Tahu-tahu hilang. Tapi kalau masih ada izinnya masih bagus. Gentle dia. Berani Tapi ngomong kan. izin kok. Iya, itu artinya masih bagus. Izin tertulis kok. Iya, bagus itu. Itu kan. Maksudnya Kang Ribut kalau mau bepergian izin tertulis jam 9 sampai jam 2, kenyataannya sampai jam 4 gitu. Oh, iya. Nanti saya balik tanggal sekian ya, ternyata nggak balikin. Maksudnya nggak balik lagi. Iya, kan emang belum. Apanya? Maksudnya nggak balik ke Badan. kantor. Balikin badan absen. kan. Ya kalau absen mah nggak berangkat. makin jelas ya. Iya, absen itu nggak berangkat. Itu kasus ya? Kasus ya. Itu sih. Jangan terlalu ngutip kata kasus, takutnya saya keceplosan yang barusan saya jalanin. Tapi kan lumayan berhasil kan.
Berhasil sih. Ya alhamdulillah, berarti sampai ke Amerika Utara. Ya, kenapa emang kalau Brazil. Berarti masih di Amerika Selatan ya? Ya kan cukup dengan 1 liter dan motor Supra kita bisa sampai Eropa. Alhamdulillah. Sampai bisa ke Brazil ya. Tapi kita lagi ngomongin soal itu sih. Hantu. Soal hantu kan. Di pohon. Pohon apa? Angker. Lokasinya? Dameungke. Angker. Gini, teman-teman yang apa ya? Punya pada cerita lah nyimak ini ya, menyimak Rehat Malam Majuan ini ya. Iya. Boleh dong bagi cerita pengalaman yang seru soal pohon berhantu. Siapa tahu pernah ketemu gitu ya. Atau di belakang rumahnya ada? Ah, boleh. Itu rumahmu. Oh iya, belakang rumahku. Rumahmu sendiri kan yang Iya. banyak hantunya. Yang di selatan. Iya. Iyalah, rumah Belakang dia. rumahku ada itunya, ada apa ya? Ada tempat bersemayamnya. Apa itu? Takutnya kan kasihan yang lagi dengerin kita nanti takutnya mereka shock. Nah, kalau mendingan shocknya 2, jadi double shock kan itu lumayan tuh bisa. Iya, monoshock juga enak. Masih lumayan. Ya, lebih mantul-mantul. Mantul. Tapi sekarang ada yang shocknya 4 loh. Oh ada. Ada di bawah Betul. juga hari ini. Selalu. Ugal-ugalan banget paling rumahnya situ kesini pakai mobil. Itu menunjukkan bahwa dia mampu. Iya sih, sirik Iya kan tak mampu. Aku yang sirik berarti aku nggak mampu. Ya gitu. Ya, mumpung punya. Iya. Iya sih. Itu bentuk rasa syukur lah. Yes. Oh berarti habis hilang duit malah beli mobil. Justru sebelum Iya duluan mana dong. sih? Kan dia kan dia. Enggak kan kamu pernah curhat. Kamu pernah curhat aku habis kehilangan duit nih. Kenapa? Nggak tahu di saku tiba-tiba lepas. Tadi ada berapa? Ada 50.000. 20.000. Kayak Oh, gitu 20. katanya. Dia akunya 50. Iya maksudnya kan mau beli rokok, terus akhirnya lupa harus ngambil KTM. Nggak lagian usah juga- pakai uangku aja. Aku terus kayak gitu. Oh, langsung dapat 2 bungkus tuh ya. Jangan diperjelas. Makasih ya. Itu nanti kita kira endorse. Ada KPID. KPID mah udah pulang tadi. Kok ini kan komunikasi penyiaran Islam Ya, daerah. daerah kajian kan. Oh ya. Siapa nih yang mau gabung dulu? Ini nih ngomongin soal tuyul ya, dari Dina Yanti nih. Tuyul. Nah kan tuyul lagi kan, kita udah ngalihin ke yang lain Pada juga. pohon berhantu. Pohon berhantu. Ini namanya Sama, tuyul. bawahnya juga ada pohon berhantu. Ini masih ada kaitannya ya. Iya. Boleh Jadi- dong, telepon aja Gak biar apa-apa. seru. Mau telepon silakan. Iya. Iya. Biar asik, interaktif. Ya, Di betul. 02854244474 atau di WA di 08554200912 ya. Oke. Boleh ya, nanti diceritain deh ya gimana ceritanya. Sekian lama siaran nggak hafal-hafal nomornya. Kamu nggak hafal nomornya? Nggak hafal. Aku masih ingat betul kalau misalkan kamu pengen ngafalin ya, 4 angka cukup deh, 1572. Itu angka keramat banget. 1572. Iya. Perasaanku nggak enak, tau gak sih? Aku belum kasih ini ya, memonya ke kamu. Belum tahu ya? Udah. Ah, itu. Coba dicek lagi deh. Iya sih, tapi aku kan nggak mau ngebahas. Iya, tapi kan ngomongin soal Apa Dina Yanti suruh telepon aja lah. sembari nunggu Dina nanti telepon, kita bacain dulu bentar ya. betul. Pas nih ya ngomongin soal tuyul. Ternyata tuyul itu bukan cuma jin aja loh. Malah sekarang yang paling mengerikan itu tuyul Malaikat. berdasi. Kenapa jadi tuyul berdasi ya? Di sini tuyulnya apa ya? Enggak, lebih ke tuyul itu karena nggak punya rambut kan? Tuyul kan botak, Mas. Iya. Kadang ada jin juga tuh. Bisa ya, bisa tidak. Jangan gitulah. Dan nyolongin uang masyarakat atau nasabah. Oh lagi rame-ramenya kan? Maksudnya itu ya. Oh, iya. Kemarin aku punya kasus tuyul. Ini real ini. Ini Asli. beneran ya? Gimana? Jadi ceritanya salah satu temanku yang punya usaha percetakan di salah satu lokasi di Kabupaten Pekalongan. Ya. Aku tahu sih. Itu percetakannya gede lah, dia senior di sana. Oke. Dia datang ke aku, aku ketemu sama dia di satu tempat, terus dia curhat-curhat ngobrol lama gak ketemu kan. Kamu tahu nggak tentang apa Pak Ustadz atau Kiai yang paham tentang perhantuan atau pertuyulan? Emang kenapa bang? Enggak, gini aku mau cerita. Di depan rumahku itu tahu-tahu ada sandal baru, sandal milik orang nggak tahu. Itu ada 3 set kalau nggak salah, 3 set sandal baru. Terus tapi aku cariin sandalku nggak ada gitu. Lah kenapa? Ya itu malam-malam ada suara gebrak gitu. Terus aku lihat di depan rumah itu ada sandal. Nah, Serem. kalau sandalnya itu jadi burik, itu kemungkinan kan orang nyolong sandal karena butuh. Oh ya. Itu sandalnya lebih bagus, bukan lebih Daripada burik. yang hilang. Iya, daripada yang hilang. Itu masih jadi misteri itu kenapa bisa gitu. Terus kejadiannya setelah sandal itu ada di depan rumah dia, selang besoknya hilang 300.000. Oh duit Terus besoknya lagi hilang lagi 300.000 lagi. dengan jumlah yang sama terus tiap Terus malam tuh. lagi selang seminggu lagi hilang 300.000 lagi terus. Oh jedanya seminggu sekali. Iya.
Itu 300.000 anehnya, dan kejadiannya itu diperhatikan sekitar Dinginnya. jam 11 sampai jam 1 malam. Itu ada tanda-tanda dulu. Krengket, brek gitu, kayak orang buka pintu terus nutup. Tapi Banting, posisi pintu ngebanting. kekunci. Tapi kayak ada suara ngebanting pintu gitu. Terus setelah itu mereka pasang CCTV. Terekam nggak di kamera? Ya nggak ada apa-apa, cuma bunyi brak gitu doang. Kayak Ada orang bunyi buka tapi pintu. nggak ada pergerakan. Kan tanya, kakak di luar pun enggak, aku di dalam. Loh, ibu mana? Ibu lagi tidur. Selalu kayak gitu kejadian, dan itu pas 3 besoknya kali ya? dicek, uangnya di lemari hilang, uangnya di brankas hilang. Dan 300 jumlahnya. Selalu konsisten segitu, kan aneh banget. Iya, iya. Oh, Nah, terus- selalu sama jumlahnya. Terus dia kan curhat sama aku. Ntar dulu tanggung nih. Iya. Curhat sama aku, ini gimana? Ya udah, akhirnya aku kan daripada aku pusing, aku nggak Iya. mau ribet kan. Udah Iya. aku kenalin sama Yang pinter lah partnerku, ya. yang pinter, mahir kayak gitu. Iya. Dibawa ke orang pinter lah itu. Iya. Nah, itu dengan teknik syar'i mungkin ya, yang kayak gitulah. Terus itu akhirnya Bisa ketahuan. terkuak lah bahwa itu persekutuan antara siluman serigala dan tuyul. Ah, Iya, jadi si tuyul itu punya komandan. itu Komandannya itu siluman serigala. Iya. Itu kejadian tahun ini. Belum lama, baru sebulan yang lalu. Belum ada. Masih ada ya. Masih hangat banget. Iya, 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 iya. Ini ada yang telepon, Ada yang kita terima telepon. dulu kali Iya, ya. telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam, Mas Aldi. Nah, tuh Nih, kan. Mas. Iya. Iya, nih Mbak Aulia dari Keradenan. Oh, salam kenal Mbak Uli ya. Iya. Ada cerita apa nih, Mbak Aulia? Sinyal ini, Mbak Aulia. Tuk, 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 Mungkin tuk. ini keluar ini deh. Keluar Kerja, rumah. keluar kerja. Jangan, kasihan. Keluar kota, keluar kota. Jauh, Mas. ini keluar ini Mbak ke rumah. Keluar rumah. tetangga. Maksudnya biar dapat sinyal yang bagus nih, Mbak Aulia. Geser gitu ya. Geser lah dikit. Ke alun-alun, ke alun-alun. Jauh, Mas. Jangan. Ini Keradenan rumahnya. Oh, oh. Halo, Mbak Aulia. Masih di situ? Masih di sini. Nah, putus nih. Sinyalnya jelek di tempat sana. Ya, dilanjut deh. Ya. Ada banyak yang gabung sebetulnya malam hari ini. Ayo telepon lagi nih. Ya, Coba dulu ya. diangkat dulu. Halo Mbak Aulia. Oh iya, bisa, Mas. Oh bisa. Bisa, bisa. Agak terganggu sinyal mungkin. Heeh. Iya, biasa kalau WA kayak gini. Nah, oke Ya, deh. emang. Gimana, ada cerita apa ini Mbak Aulia? Oh iya, sebelumnya salam kenal juga buat Mbak Handono ya dari Aulia. Nah, Asik. itu Mbak Oke, Dono. siap. Mbak Nana semakin terkenal Alhamdulillah. aja nih. Hah, seneng ya. Yang paling ganteng kan gue di sini. Sekalian Percaya. Ya, percaya sih. Versi dia sendiri. Yang paling cuan juga dia. Iya. Jangan muji karena itu. Nanti ceritanya beda besok. Pas aku nggak cuan kalian maki-maki. Oke deh, Mbak Aulia silakan Mbak Aulia. Iya. Oke, sebelumnya saya ini mau cerita dulu kan saya pernah waktu masih sekolah itu. Di Pemalang ya? Masih sekolah di Pemalang kan kebetulan saya tinggalnya di ini di panti. Iya. Panti sosial milik dinas provinsi, milik pusat. Iya. Mm-mm. Nah, itu kan namanya tempat umum ya, Mas ya. Itu pasti sering dibilang kalau tempat itu tuh angker. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Iya, tempat itu angker. Nah, itu apa? Kalau di asrama itu kan milik dinas sosial ya. Iya. Dinas sosial kebetulan itu ini apa namanya, ada panti pijat, Iya. ada sekolah kursus untuk pijat, iya itu. Iya. Itu kan dulu saya sering dengar itu ceritanya itu kalau ilmu masase atau ilmu pijat itu kan diambil dari 3 ilmu, ada ilmu fisiologi, Hmm. ilmu fungsi kerjanya tubuh, organ dalam kayak gitu kan. Iya. Iya. Terus ada ilmu juga anatomi. Anatomi itu kan ilmu yang mempelajari tentang susunan alat Tubuh manusia. Iya. Nah, iya. Lah itu kan kalau dulu pakainya tengkorak, Mas. Ah. Oh ya, buat prakteknya itu ya. Ya. Maksudnya tengkorak apa? Kerangka manusia. Kerangka manusia. manusia. Kerangka yang menyerupai kerangka manusia. Iya. Nah, iya gitu. Nah, itu waktu saya waktu itu diceritain itu tahun mungkin 90-an ya, itu sama pembimbing yang ada di asrama itu. Hmm.
yang kebetulan juga beliau tunanetra gitu. Waktu itu ya ngajar di situ juga, waktu ngajar anatomi itu kan, mempelajari tentang susunan alat tubuh manusia itu katanya menggunakan tengkorak asli dari orang Belanda katanya gitu. Tulang beneran, bukan yang dari plastik gitu ya? Asli. Wih. Bukan. Iya. Enggak, bukan. Oke. Itu katanya saya sering dengar itu kalau malam itu di ruang ini kan kebetulan guru saya ruang praktek itunya ya, yang buat nyimpan kerangka manusianya itu ya. Itu jalan sendiri. Katanya kayak gitu. Bergerak. Jalan sendiri. Itunya tengkoraknya bergerak sendiri, katanya kayak gitu. Itu hampir setiap malam ya, Mbak Aulia ya? Iya, ya nggak mesti, misalnya nggak mesti 1 minggu 1 kali ya, pokoknya biasanya Sering 1 lah bulan ya. berapa kali gitulah, 2 kali ya. Tapi katanya guru saya tuh kayak gitu sering. Beberapa kali ada kejadian kayak gitu. Terus pernah Mas, kata guru saya tuh waktu itu kan teman-teman paginya tuh kan mau pada praktek anatomi itu, mengenalkan rangka-rangka manusia itu, tulang-tulang kayak gitu kan. Lah itu katanya tuh di tulang kemaluannya itu basah kayak kencing. Kayak hidup ya? Iya kayak gitu. Iya kayak jadi kan seolah kayak hidup kayak gitu. Saya gimana ya kalau menurut Mbak Handono itu kayak gitu tuh yang mainin kayak gitu tuh siapa? Mbak Hantu bukan, kok bisa rangka manusia udah cuma tinggal tulang-tulang aja. Kok bisa bergerak? Itu masih ada bisa kayak gitu ya. Ada aktivitas gitu ya. kayak manusia gitu ya. Oke. I know. Gitu aja Mbak Aulia? Iya. Namanya tempat umum ya Mas ya. Itu namanya kita berkumpul dengan orang dari berbagai macam daerah lah ya, khususnya di Ekskarisi Dinan Pekalongan. Kalau Pemalang itu kan dulunya sempat buat di pusat, maksudnya buat untuk seluruh tunanetra Indonesia kayak gitu. Iya. Kalau sekarang kan paling Ekskarisi Dinan Pekalongan aja, seluruh teman-teman tunanetra se-Ekskarisi Dinan Pekalongan aja. Nah, itu kan kita menghadapi orang itu kan bermacam-macam karakter. Nah, bermacam-macam karakter itu pernah suatu ketika namanya orang itu pasti tinggal bareng-bareng itu kan ini pasti ada namanya bentrokan ya. Ada konflik kayak gitu ya. Kayak agak kayak gitulah. Ada konflik. Itu ceritanya misalnya si A sama si B kayak gitu ya. Bersih tegang gitu ya. Si A sama si B tuh lagi bertengkar, Mas, waktu itu bulan puasa, Mas. Habis tarawih itu. Habis bertengkar terus si A sama si B kebetulan pas lagi sengit-sengitan kayak gitu tempat tidurnya tuh bersebelahan, bednya itu. Bednya bersebelahan karena memang orang itu nggak suka, akhirnya kan jadi merasa nggak nyaman. Nah, terus bilang sama teman-temannya gitulah, pokoknya misalnya yang bilang si A gitu, pokoknya aku nggak mau temenan sama si B sama gitu. Si B. Mau pindah meja, pindah mau, ini bed. Pokoknya pindah. Iya, aku pokoknya mau pindah. Tapi tuh dia tuh bilangnya bukan mau pindah bed, mau pindah bednya, tapi bednya dia tetap itu tapi digeser. Oke. Titiknya yang digeser ya. Digeser. Nah, digeser. Lah, kan teman-teman pada bingung. Lah kok gimana kok mintanya seperti itu gitu. Ya pokoknya aku maunya kayak gitu, mintanya kayak gitu gitu. Oke, bednya masuk itu gitu ya. Udah iya, pokoknya aku mau bednya tuh udah nyaman ini kayak gitu. Aku nggak mau dipindah kayak gitu. Lah terus setelah itu setelah sampai manas tuh, sampai waduh suasana asrama tuh bener-bener tegang waktu itu.
Jadi asrama putri tuh jadi rame tuh waktu Kacau itu, gitu Mas. ya situasinya ya. Waduh, kacau. Iya. Akhirnya ada si C itu maju. Iya, Oke, iya. kalian mau ini, mau pisah, mau pindah tempat, mau geser-geseran bed. Ayo, saya bantu. Kayak gitu, si C-nya bilang kayak gitu. Oke, saya bantu kayak gitu. Terus ada yang bilang si teman-temannya, jangan kayak gitu sih, Mbok. Tolong ada yang adem-ademi kayak gitu biar enggak semakin kayak gini, semakin kacau kayak gini. Iya. Enggak, pokoknya si A katanya minta pindah, yaudah. Apa namanya? Sekalian aja deh gitu ya. Bed yang itu si A punya si A didorong aja, didorong kayak gitu. Iya, Langsung iya, Mas iya. waktu itu didorong. Setelah itu Mas, kok terjadi kesurupan massal Weh, di serius? Asrama Putri itu. Iya gila. benar. Ini serem banget Terjadi nih kesurupan cerita. massal. Nah itu. Semua penghuni Waduh, situ ya, semua penghuni kamar itu ya. Iya, termasuk aku. Kalau aku ya cuma ngerasain aja sih kayak pusing aja sih, apa jantungnya berdebar terlalu ini kenceng ya, terus pusing kayak gitu, sempat pusing. Napasmu kenceng banget cuy. Ini. Masa? Iya. Iya. Mbak Dono nih. Mbak Dono makanya tentara banget. Iya. Oh, tentang Apa nasional Indonesia. setelah itu Iya. ini apa karena semakin ya terus ini sampai ada yang ikut ngobatin Mas ya, sama-sama perempuan waktu itu ikut bacain Yasin. Iya. Nggak kuat Mas, dia Ikut kesurupan juga yang ngebaca ini tuh. Ikut kesurupan juga. Wow. Iya. Iya. Ngeri nih. Iya bener-bener, aduh saya Masya Allah itu kok Ada sampai peristiwa segininya kayak banget gitu sih ya. gara-gara pertengkaran. Iya, Iya. Nah itu kok bisa terjadi kayak gitu, itu di tempat umum memang di situ, apa karena banyak hantu atau gimana kayak gitu. Coba di Terawang ya Kalau dari Mbak menurut Dono. Mbak ini. Dono. Iya di Terawang. Iya Oke. gitu aja sih Siap. dari saya. Oke. Kayak gitu. Terima kasih Makasih Mbak Mas Aulia. Fauzi ya. Iya. Iya, sama-sama. Ya, Oke. Dari suaranya Mbak Aulia kayaknya orangnya putih, imut, cantik kayak gitu Iya ya. betul. Hidungnya agak mancung-mancung runcing dikit ya. Iya, habis diongotin soalnya tadi. Agak main runcing. Rambutnya hitam lurus ya. Kalau rambutnya saya nggak tahu panjang, karena terlalu berjilbab. Bunga. Ya kan? Berjilbab. Jadi kita nggak begitu tahu rambutnya. Terus janggutnya agak lancip ya. Tapi nggak berjenggot ya Mas. Iya. Yang berjenggot yang lain. Oke. Teman kita yang lain itu. Ada banyak teman kita yang berjenggot. Aku Contohnya juga. Kang Ribu. Iya. Aku habis potong Kamu potong gaji. berapa? 20%. Oke Mbak Aulia. Ya, yang pertama tadi tentang kerangka yang bisa hidup kayak gitu tuh. Jadi gini, tidak usah jauh-jauh sampai ke rangka. Ini untuk pembanding dulu sebelum Iya, saya jelaskan iya. kasusnya. Jadi kalau dulu orang mau mancing itu kan pakai bambu ya, wilahe. Iya. Iya. Apa namanya? Kalau wilah itu apa sih namanya? Ya, Kail. stick lah kailnya, sticknya itu. Itu kalau dulu kan pakai bambu. Terus kalau orang pengen mancingnya selalu dapat, itu pakai bambu keranda. Bambu yang ini bekas buat Dulu keranda kan itu. keranda kan dibuat dadakan gitu, manual. Oh, iya. Ketika mau Ada orang meninggal gitu baru ya. Kita bikin. gitu. Nggak kayak sekarang ya Udah, stainless. sekarang kan ya stainless ya. Bisa buat mancing tuh. Bisa Terus sih buat kalau mancing mau. emosi. Iya. Buat nutup apa itu liang lahatnya kan juga kadang Pakai bambu, itu masih ada sih sekarang. Itu dicuri, terus dirautin, Buat dibikin alat pancing. alat pancing. Biar dapat ini ya, bangen lah istilahnya ya. Terus gimana tuh? Terus itu kalau ditaruh di rumah malam-malam itu bunyi lutak bergerak. terus Iya, gerak iya, sendiri. iya. Iya. Itu kayak ingin minta dibalikin. Terus kadang ada yang yang pegang itu dimimpiin, didatengin Mimpi buruk lah ya. Mimpi ketemu sama si almarhum yang di Oh, itu ya, bambunya tadi yang dipakai itu ya. berkaitan dengan bambu itu Iya. minta dibalikin. Iya. Terus kadang ada yang sampai didatengin, diketok rumahnya. Bentuknya orangnya yang udah meninggal itu tapi pucat gitu kan itu. Minta tolong balikin badan Karena saya. ini kan bambu kan bagian dari dia punya ya. Iya, terus dia pergi. Ya yang takut ya balikin, tapi ada yang nekat. Itu Tetep aja gitu. Kelutak tergantung mentalnya masing-masing. Nah, itu Oke. jangankan sampai ke tulang kerangka manusia. Iya. Untuk part atau bagian-bagian yang cuman sekedar apa namanya? Alat bantu, alat pendukung saja itu sampai ditagih minta dibalikin. Yang hanya secuil ya. Heeh. Ngeri. Gimana kalau angkat dulu? Jangan. Jangan. Ini Kita masih teruskan menarik nanti nih. dulu. Iya. Ya, oke. Jadi Gantian. untuk kerangka manusia
Utuh itu tuh ya, ada satu yang badan tuh ya. namanya semacam kayak memori jangka panjang. Oke. Yang kalau kaitannya kayak Sarah Wijayanto bilangnya energi makrokosmos dan lain sebagainya Iya, gitu. Jadi di semua anggota tubuh kita ini bisa merekam semua kegiatan kita. Iya. Maka tubuh kita ini bisa menyimpan energi dan memori. Meskipun rohnya udah nggak di situ ya. Iya, dan itu gerakan-gerakan itu korelasinya dengan pergerakan semesta. Jadi kalau semesta mengalami pergerakan kayak air pasang surut dan lain sebagainya, gravitasi bulan, Ikut ya. tubuh kita ini terbiasa saat hidup ini bereaksi kayak ketika bulan purnama, auto otomatis ya. kan Iya. gravitasi bulan lebih kenceng. Iya. Jadi semua yang bersifat liquid atau cairan Iya. itu akan mengalami gaya tarik gravitasi bulan yang lebih tinggi. Oke. Contohnya lagi di serangga, kalau di bulan purnama itu libidonya lebih tinggi. Jadi musim kawin serangga itu di puncak purnama kayak gitu. Untuk mengatasi hama juga efektifnya di purnama Bulan juga. purnama Nah, juga ya. pada saat tubuh kita ini, kalau di otot namanya muscle memory, Iya. memori otot, itu mengalami pola-pola yang sama berulang-ulang, maka tubuh kita memiliki sistem pertahanan atau sistem reaksi yang sudah tertata, tersusun. Jadi kayak gelombang grafik itu sudah persisten. Kalau tanggal sekian nanti reaksinya ini akan mengalami kenaikan ini. Nah itu terekam di tulang kita juga. Pada momen-momen tertentu tubuh kita ini bereaksi dengan energi makrokosmos atau dengan apa namanya radiasi dari rasi bintang dan sebagainya. Oke. Jadi itu reaksi fisikawi. Yang Ketika otomatis kita ya. selama hidup terbiasa menghadapi Iya. aksi alam, maka kita akan menimbulkan reaksi. Yang kedua, selain dari reaksi fisikawi itu, manusia itu punya hak yang harus dimanusiakan. Oh iyalah ya. Yang mana hak yang dimanusiakan itu sudah dibantu dijaga oleh jin korin, kodam, Iya. terus malaikat. Itu bisa jadi peran dari malaikat yang mengingatkan orang-orang yang berlaku tidak senonoh itu untuk mengembalikan ke makamnya semestinya dengan layak. Iya. Udah berbuat dolim kan, itu kan bukan semestinya itu ya. Iya, karena itu memang tidak ada tuntunannya. Iya. Baiknya kan dikembalikan ke tanah agar bisa bersenyawa dengan bumi lagi dengan baik. Nah, itu kan bentuk teguran sebenarnya, bentuk teguran. Namun kadang-kadang namanya orang itu tidak bisa mentransfer informasi dengan baik, tidak bisa mentranslate, tidak bisa menerjemahkan dengan baik. Jadi daya tangkapnya disangkanya ini apa nih, hantu? Bukan, itu sebenarnya protesnya semesta kepada kita. Karena dia sudah tidak bisa berbahasa manusia, maka bahasa alam lah yang mereka gunakan. Dengan gerakan. Itu yang menggerakkan juga makhluk. Iya. Antara ruhnya atau jin korin Ataupun malaikat juga yang ataupun tadi mengingatkan malaikat. ya. Lalu malaikat itu dikasih kewenangan sama Allah untuk melakukan anything loh kalau Allah ridho. Hanya sekedar menggerakkan tengkorak itu mudah Boleh-boleh banget. saja, iya sih. Iya. Oke. Kita kan nggak tahu. Goib itu terlalu banyak. Jadi jangan selalu kaitkan goib itu selalu dengan hantu. Oke. Sepakat. Oke. Tapi Ada kalau telepon nih. Mau kita bahas telepon dulu atau yang kedua? Telepon dulu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang serem mah. Ada orang salam ketawain ya. Orang salah. Ya kan udah jawab. Waalaikumsalam. Iya, baguslah. Oke Mama Sasha, gimana, ada cerita apa ini Mama Sasha? Saya baru pulang ya Mas. Iya. Dari mana, Ini kalau Jumat Kliwon kan ada rutinan. Oke. Iya tadi 10:30. Ini temanya hantu pohon. Hantu yang di pohon angker. Pohon berhantu angker. Pohon angker. Pohon berhantu. Iya. Susah nih orang. Kok kamu jadi miso? Susah. Masa sih suaramu beda sih? Iya, Iya, dibikin dia lagi beda. flu. Karena kan ini versi beda malam Jumat Kliwon. Jadi aku bikin blue beda. dia, blue. Kirain lagi flu. Enggak. Blue. Blue Jin. Iku ono Mas Dono ya? Ada Mbak Dono di sini. Hilang. Digambar ya. Ada lagi dengerin itu speaker, aku nggak pakai headset. Oh iya lupa. Ini kalian ini. Iya. Kita tak kan delok. Apa? Kapan ini meneh? Oh ini rumah. Iya. Halo Mama Sasha. Kapan Mbak Dono mau Halo, diagendakan Sasha. lagi? Oh. Tak
maksud tak kon delok sing ngikuti aku ki lanang apa wedok. Bisa dari jarak jauh nggak sih? Nama penulis. Memantau itu bisa ya. Bisa. Kita pakai Byakugan kalau bahasanya Naruto. Dari jarak jauh nanti bisa dipantau, mah. Jarak jauh ya. Ya, SLJJ. Salah. Mama Sasa luar biasa. Oke, lanjutin Mama. Apalagi, Iya, Mah? saya mau Itu aja. itu yang Oke. ngikutin. Kalau udah tahu, ngapain? Tema malam ini ya, hantu pohon apa hantu di atas pohon apa Ya, Pohon sama berhantu, aja lah. pohon berhantu. pohon berhantu. Iya. Tapi itu udah kayaknya kan masih ada sih burung ditegur. Tapi Di mana Mas? Belakang rumah Mama. Yang bagian yang ujung itu. belakang kandang. Belakang kandang. Itu pohon apa? Pohon 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 apa ya? kelapa mas. Oh, pohon kelapa. kelapa. Oke. Iya. Itu ada apanya, Iya Mas? masih ada kayaknya sampai Ada sekarang gelayutan. burung ditegur. Oh ya, di Iya. pohonnya itu? Iya, naik turun. Iya kan Itu kelapanya kayaknya kelayutan. ini Bukan. kan kulon omah iku nek di sana ya di kampung halaman tuh kan ono sendang mas. Sendang itu sumur kan. Iya. Kan nek ngomong sendang ngono. Hmm. Wes suwi nemen kan. Terus Suwi nek nemen. sendang kuwi Saking ono- suwinya. ono wite ringin tapi wis tugel tapi masih isi ono wing ini sih. Hmm. Lah kuwi ning kono kuwi petane kan omahku kan ono pohon kelapa. Jenisnya kelapa merah. Tapi ning kono kuwi jare sing ono wong-wong anyar ngono kuwi sing dodolan ngono sering ono penampakan. Oh, ini ya, buat apa ya, kenalan gitu ya mungkin ya. Iya, tapi aku sendiri belum pernah lihat sih apa diweruhi apa enggak sih. Tapi adikku yang cowok itu pernah mah. Apa? Melihat Bentuknya, langsung. wujudnya. Dia kan bali ngopi kan malam-malam. Iya, terus kan sebelah kelapa itu kan kamar mandi. Kalau orang dulu kan kamar mandi di samping rumah kalau nggak di depan ngono ya mas. Iya, jeding itu istilah gitu ya. Iya, dingin terus. Lalu jadi kok kelompok kuwi ono yo sejenis gendruwo mungkin ya wong jare gede dhuwur ireng. Nempel di pohon itu, Ya enggak nempel jare gaungan. dekne disambar itu pas di delok jare ilange ning kono. Oh. Setelah di pohon hilang. Iya, tapi itu dulu ya. Tapi saiki mbok sik ono hantune apa? Pohon ringin ya. Enggak, ya pohon dingin ada. Hmm. Pohon dingin kuwi nek Mas Rikut mungkin paham nek wong wetan kan ngomongnya ganyang ngono Mas. Oh, namanya ganyang ya. Ganyang. Ganyang. Oh. Danyang. Oh, Ganyang pakai D. itu apa sih Mas Rikut? Yang Nek menjaga, istilahnya itu? yang menjaga. Iya, iya bener. Oh. Oh, gitu. Oke. Iya, ono ganyang. Karena nek di Sendang itu masih ada deh sampai saat ini. Oh kalau iya, kalau iya Kalau ya sedang itu, iya. kalau itu iya. Tapi aku nek mudik suka takut juga sih nek lewat Sendang. Kenapa mah? Soalnya mah? Ada Iya. peristiwa. Ya karena apa hawane ya aku belum pernah Hmm. diurusi, tapi kayak hawane kayak wis parno sih. Iya, iya, iya. Oke. Itu cerita saya tema malam ini. Pohon ya, pohon ringin, Nah, pohon pohon kelapa. ringin sama pohon kelapa yang berhantu. Aduh. Itu pertanyaan saya salam siapa Mbak Dono? Iya, ini habis Ya, ini. di save dulu ya. Kita selesaikan nanti yang di pertanyaan Oke, pertama saya dulu. dengerin sampai nanti kelar. Oke, terima kasih siap. Mama Sasha. Nah, Ya. pacat singkat jelas ya. Yes. Siap. Bertugas buat Mas Osi, Mas Didi dan Mbak Dono. Terima kasih Mama Sasha. Assalamualaikum baik hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Sasha di kajian ya. Oke. Tadi kita lanjutin yang sebelumnya. Yang ini satu penghuni itu pada kerasukan semua Oh tuh. iya. Jadi sekedar cerita pembanding sebelum saya menjelaskan lagi, biar ada bayangan ya. Jadi itu bukan satu-satunya tempat yang paling apes gitu bahasanya ya. Iya. Saya kan rumahnya dekat asrama 407. Iya. Oh iya. Itu Oh, kan sama-sama dulunya kan asramanya nih ya? semacam kayak rumah menir ya, residen gitu. Oh kan. itu rumah menir. Dulu itu kayak Kecil ya. ada stasiun. Gede. Yang Enggak, gede itu enggak. gitu. Ya benar kecil betul. Ada pabrik gula, sampingnya itu ada stasiun gula, stasiun kereta gula, sama ada rumah administrasi. Oke. Yang waktu itu pernah diinfokan sama Pak Dirham kan, tentang gambar-gambar lokasi di situ, Iya, terus pemanfaatan situ buat apa, semacam kayak gedung arsip kayak gitulah ya. Iya. Nah itu di bagian belakang sebelah selatan pojok
Itu saat masih ada tersisa satu barak tua. Barak tua itu Di sebelah mana? Pojokan. pojok selatan barat asrama Mata 07. Barak C kalau nggak salah namanya. Kan barak A, barak B, barak C. Nah, barak C itu tempat paling ujung sendiri yang dekat sama bekas gudang kereta. Jadi ada lorong yang masuk ke bawah tanah yang tempat perbaikan keretanya. Jadi rel keretanya itu masuk ke dalam. Iya, iya. Oke. Nah, ya apa sih namanya kalau Bunker itu. tapi khusus buat perbaikan kereta. Buat kereta. Gudang kereta. Iya, iya. Bengkelnya gitu. Buat- Iya, bengkel kereta lah itu posisinya dekat sama situ. Di pojokan Deket situ. barak itu ya. Sampai sekarang, sampai hari ini kalau ada anak-anak kemah itu tidak diperbolehkan menggunakan barak C. Dikosongin aja udah. Kenapa? Kosong. Oke. Jangankan untuk anak pelajar yang ikut malam orientasi di situ ya. Iya. Tentara baru masuk ke situ pasti diteror. Ada suara sepatu tuk 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 tapi nggak ada siapa-siapa. Pintu digebrak jeder. Iri. Jendela ngebuka sendiri gerukak. Der nutup lagi. Itu biasa dan itu salah satu teman saya pernah pulang telat kan dia jaga malam di situ nyantai. Jam 1 kan dia waktunya lukiran. Harusnya Dia tuh ya. kelupaan keasikan di situ. Keterusan tuh. Terusan main Iya. HP. Harusnya kan biasanya kalau jam 1 itu dikosongin. Dia nggak inget nunggu komandannya itu ngetuk dia untuk lukiran. Ternyata itu waktu hari libur masal apa kayak gitu. Oh, nggak ada yang lukir. Nggak ada yang gantiin. Oke. Harusnya kan dia balik ke rumahnya Iya, karena dia pas patroli kena jaga di situ. Lah, dia itu terlalu lama di situ. Dia ketakutan, nggak berani ngapa-ngapain. Padahal tentara badannya gede. Iya. Itu kenapa? Kok bisa Emang takut? ngeri banget di situ. Ada Serem pintu lah ya. jeder kayak gitu. Ada bunyi teror-teror tuk, kayak gitu tuh. tuk. Iya, tapi dia nggak lihat apa-apa. Oke. Wis gila. Dia tidur di situ. Dia mimpi ada bunyi kereta kerincing dari selatan. Kereta gula itu. Iya, dia sampai kebangun dia melek masih dengar suara pasukan kereta kencana. Kerincing ketoplak. Berarti bukan mimpi. Iya sampai kebangun tapi di belakangnya kan sawah, lewatnya mana gitu. coba. Kok bisa ada gitu ya? Iya di sebelah barat selatannya itu dia cerita. Tapi nggak ada wujud gitu ya. Nggak ada tapi dia dengar. Suaranya jelas banget. Iya. Oke. Boleh kapan-kapan kalau mau saya ketemukan sama orangnya itu. Ya, Masih tugas di biar situ. cerita ya. Nah itu di situ dia akhirnya nggak berani ngapa-ngapain, dia tutup kelambu anti nyamuk, dia merem aja tapi nggak bisa tidur sampai subuh. Oke. Ada suara aneh-aneh. Setiap kali dia dengerin perhatiin malah suaranya makin jauh. Oh. Tapi kalau merem suaranya jadi dekat. Oke. Wah dia udah nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Terus itu ya cerita berikutnya itu kan ada gudang senjata kan deket kalau nggak salah deket sama barak itu kan ya. Ya barak tadi kosong itu ya. Ada gudang senjata, ada CCTV-nya tuh gudang senjata. Heeh. Di CCTV dipantau Iya, sama teman-teman tentara itu, CCTV di pos penjagaan depan. Itu ada kursi jalan sendiri geser gerak. Ampun, Itu. Dan kalau jaga di pos kan satu-satu ya. Iya, Posko satu, Iya, depan iya. satu, Iya, pintu iya. sana satu. Itu sendirian nonton di CCTV. Itu kursi geser Kursi. sendiri gerak. Iya iya iya. Nah, ada senjata jatuh sendiri gelubrak. Aha. Iya. Gitu. Ih. Tapi kalau di CCTV cuman gerakan-gerakan doang. Cuman kalau ada orang yang nantangin masuk ke situ, Gak ada apa-apa. sampai ada yang nantangin, alah nggak ada apa-apa gitu, diuji nyali. Sana masuk kalau berani, setengah jam langsung pulang kabur, nggak berani jaga gudang Kenapa senjata. katanya dia? Ada tentara Belanda kepalanya buntung. Wah. Tapi tahu dari mana kalau itu tentara Belanda? Orangnya tentara kuno, tentara jadul, zaman Seragamnya penjajahan, Belanda. seragamnya. Diliatin gitu. Lihat nyata depan mata dia, nggak ada yang kuat jaga malam di gudang senjata. Kalau dia jam 9 keluar semua dari gudang senjata. Udah kosongin aja gitu ya. Eh. Tapi kalau siang aman ya, maksudnya nggak ada kejadian kayak gitu ya? Ya ada tapi nggak terlalu sangar lah. Oke. Paling gerakan-gerakan gitu. ada Tapi skill. katanya semalam nggak pasti. Biasanya kejadiannya antara jam 11 9. sampai jam 3. Oh, 11 sampai 3, oke. Kadang-kadang jam 1, jam 2 gitu, kursi gerak sendiri. Buset. Itu disuruh uji nyali, Mas, sana kalau berani gudang senjata, Mas. Tak pantau dari CCTV. Enggak, aku mendingan enggak. Itu dulu tempat buat pembunuhan. Ya, kalau diceritakan sih ya namanya proses perebutan kemerdekaan kan. Di situ kan banyak menir, banyak tentara. Belanda Itu kan Belanda gitu bekas ya. pabrik gula kan dulu. Pabrik gula sama tempat
pos-posnya buat Markasnya Belanda. Itu kan Soalnya proses perebutan kekuasaan kan dulu bantai-bantaian juga di Betul, situ. betul, betul. Iya sih. Kan soalnya kalau berdasarkan data sejarah itu kan memang ada pembunuhan massal di situ. Pembantaian. Betul lah, Pembantaian. salah satunya itu. Salah satunya saya nggak tahu ya apakah benar apa ini kan perlu penelusuran ya. Van Iya. Zuylen itu kan mati di situ. Gini, Bener kakek nggak? saya dan buyut saya itu termasuk orang yang diburu untuk dibunuh juga karena melawan pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Iya. Jadi mereka itu sampai kabur meninggalkan Pekalongan, 3 tahun jalan kaki untuk ke Cirebon, Jogja, Solo untuk minta bala bantuan. Nah, Oke. setelah merdeka kan tanah itu kan terbengkalai. Iya, karena nggak ada pemilik ya. Iya, satu-satunya orang yang berani nandur di situ, diolah jadi singkong, ketela gitu, ya buyut saya kan cari. Iya, Nah, itu iya. termasuk orang yang menggerakkan perlawanan kepada Belanda. Nah, kenapa cerita itu bisa hilang? Karena setiap kali saya menanyakan kepada orang tua, apa benar di sini ada pembantaian dan sebagainya, Ditutupin ya. mereka nutupi karena itu peristiwa kelam. Tapi satu Yes, dua iya. orang masih ngebocorin sama saya, masih cerita benar di situ ada pembantaian gini-gini. Tapi pada saat setelah kan masyarakat kebawa amarah kan, jengkel, saking marahnya rel keretanya dicabutin, gedungnya dihancurin, Robohin gitu ya. diratakan, Iya. menghapus memori kelam. Dan cerita-cerita tentang pembantaian itu masih kedengar sampai saya waktu saya SD. Salah satu buktinya itu ada gudang minyak di pojokan yang sampai sekarang masih ada itu Iya. di perbatasan desa depan pintu masuk stasiun. Iya. Heeh. Itu masih sampai sekarang masih ada, dan di tempat situ dulu waktu masih runggut, masih gelap, itu sering ada penampakan di gudang situ. Ada yang bilang penampakannya tentara kepala buntung, ada yang bilang noni-noni. Terus adik saya kandung itu masih pernah lihat orang mukanya hancur Alah. keluar dari situ jalan. Bentuknya Nyegat di tentara tengah juga. jalan. Tentara bukan. Waktu corona itu ada orang mukanya remuk berdarah-darah. Keluar dari situ lidahnya melet, matanya keluar gitu. Alah. Adik saya kapok-pok lewat situ. Dan cerita-cerita itu memang pernah saya dengar, tapi orang berusaha nutup-nutupin. Katanya apa? Hus, Pak Mali nggak usah ceritain yang itu. Ya kenapa kok? Karena terlalu banyak Pembantaian, korban ya. dan terlalu banyak cerita buruk, cerita kelam di situ. Sampai akhirnya terjadi cerita gini. Kalau malam jangan lewat jalan sana anak kecil. Lah kenapa? Pokoknya. Oh, nggak dikasih tahu Nutupin. alasannya. Iya. Pokoknya sampai akhirnya aku mulai melupakan cerita-cerita selentingan itu ketika orang tua saya selalu bilang pokoknya. Oke. Saya sempat takut lewat situ sampai saya SMP, saya nggak berani lewat situ kalau malam. Aha. Banyak hal, dan kalau memang soal pembantaian itu ya memang rumor yang beredar itu ada. Tapi ini diceritain nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa sih karena kan saya Udah Saya beda. Beda apa? Beda versi. Beda pilihan ini Mas Partai. Oh, Nah, emang iya sih. tapi ini kaitannya dengan tadi kejadian yang dialami sama Mbak Aulia Mbak dan Aulia, kawan-kawan. Yes. Jadi gini Mbak Aulia. Jangankan di tempat jenengan yang apa, mohon maaf ya kalau asrama itu kan identik dengan orang sembarangan buang sampah, orang yang mengumbar kebencian satu sama lain. Di dalam situ semua ya. Iya, terus ada satu dua yang jorok dan lain sebagainya. Terus juga dari luar pulang nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, bawa hantu dari luar ngajak. dan Bisa aja ya. sebagainya. Terus macam-macam lah. Terus orang-orang yang malas berdoa, orang-orang penuh ambisi dan lain sebagainya, itu kan bisa mengundang suasana kayak gitu. Nah, Oh iya sih. ceritanya nih, jangankan di sana, di 407 saja sampai hari ini itu masih ada kejadian nyurupin, bikin orang kesurupan itu ada. Setiap kali ada anak-anak yang Tiba-tiba orientasi aja. di situ pakai ruangan itu, ada aja kesurupan, makanya dikosongin. Nggak boleh ya. Apalagi kok siswa, tentaranya sendiri anak baru pasti diospek sama temen-temennya, disuruh masuk ruangan itu. Tapi kalau tentara yang udah lama kawakan gitu, Udah enggak, karena cuma perkenalan aja. Udah hafal ya. Udah pertama. Iya, udah Pertamanya kenal. udah pernah. Iya. Dan setiap kali ada yang kesurupan yang dipanggil Pak D saya. Suruh ini ya. Iya, Pak Kiai gitu. Muslim. Liatin gitu ya. Oh, gitu. Ini sebenarnya banyak yang nanya sih lewat WA, tapi kalau misalkan kita nanggepin yang tadi dari Mas Asya nih tentang pohon yang pohon ringin sama pohon kelapa. Oh iya. Gitu. Mas, Jadi gini. Mas Syasha itu nanya yang soal ini. Iya sih dipantau kan itu. Lihatin ya. Yang Siapa ini. sih yang ngikutin dia? Cewek apa cowok? Yang pertama ya, setahu saya Mama Sasa itu
kalau di dalam bahasa saya itu apa ya, Trakusumo ya. Trakusumo itu orang yang bangsawan. iya, ya nggak mesti bangsawan juga, tapi Berarti bangsa orang Bang ya sahur, orang-orang bang sahur, bang sahur. yang lebih unggul lah, lebih Bang Amat. Jauh dong dari bangsa ke Bang Amat itu jauh. ya pokoknya orang yang punya kelebihan lah. Iya iya. Ya inilah Keluarga ya. terpandang, keluarga Extraordinary people. Sesepuh Like that. sesepuh desa. Ya, Ya. orang hebat lah. Oke. Iya sih kelihatan. Mereka itu biasanya punya pola turun temurun untuk bersinergi Dengan dengan danyang. makhluk-makhluk astral. Oh dari mbahnya ya. Kan dulu gini, moyang saya nih, buyut saya, itu kan perlu berjuang melawan penjajah. Oke. Itu memerlukan kerjasama dengan Kodam, Aha. terus dengan makhluk-makhluk astral. Untuk apa? Untuk melawan Membantu sesama ya. jaduk. Oh iya. Dulu orang Pakainya itu bersekutu semua ya. dengan iblis Ya, oke. untuk jadi sakti, kuat, kebal. Mhm. Nah, si kebalnya itu harus disingkirin dulu sesama makhluk. Oh iya. Jadi nanti orang yang kuat itu akan bertarung dengan orang yang kuat lagi. Adu gaib. Ya, kayak gitu. Dulu itu komunikasi dengan makhluk astral itu sangat mudah karena orang mempelajari. Emang sengaja. Iya, mempelajari. Dan akhirnya jadi sistem kayak taklukan gitu. Ketika hantu sudah ditaklukkan, jadi nurut sama tuannya. Mereka itu punya daya magis atau daya Iya. kekuatan yang bisa disumbangkan kepada tuannya. Oke. Karena jin kan makhluk. Iya. Oke, bentar, Iya. Mbah. Ada yang Ada gabung yang dulu. gabung lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini aku kenal nih suaranya. Siapa Kang? Pak Is. Wah, gimana Mas Ini Faiz? dahsyat juga nih, bisa nih. Kapan-kapan Pak Is nih, boleh. mau cerita soal pohon berhantu. Gimana tuh? Cuma kalau bahasanya ndak pakai bahasa Indonesia yang Enggak apa-apa. Orang apa-apa, Di Pak sini D. itu boleh-boleh aja. Mudeng kabeh. Oke siap matur suwun. Gimana ceritanya? Ceritanya ini untuk beberapa hari yang lalu itu, alhamdulillah saya dapat hadiah ini Om Ribut. Hadiah apa? Umroh. Hah? Enggak, hadiahnya katil. Buset ini. Dapat hadiah kadel. Katil. Kadel bambu ya. Dan katil ini setelah generasi yang bambu Om Ribut. Oh. Jadi sudah pakai kayu. Kayu. Oh iya. Bahannya udah pakai kayu. Yang jelas ini, yang jelas ini udah katil bekas Om Ribut. Kayaknya sih udah puluhan mungkin ratusan orang pernah naik ini kayaknya. Iya. Iya. Jadi malam itu tak ambil itu sekitar jam 1:30 pagi Om Ribut. Buset. Ngambilnya aja jam Iya, 2. 1:30 pagi tak ambil dari daerah Kidul di kuburan di sana. Saya ngambil itu berarti per-6, termasuk salah satunya bintang tamu RKP yang beberapa minggu yang lalu Om Ribut, Mas Hari. Oh, Wah, Mas Hari Kusuma. Hari Kusuma. Ya. Iya. Sampai dikasih ibu-ibu, udah pada capek, teman-teman pada tidur. Saya juga mulai mau tidur. Setelah itu Om, mulai ada suara perempuan nangis Om. Itu suara perempuan beneran. Berasal dari kadel itu tadi. Nah sekitar itu Om, soalnya walaupun di tempatku ini terbilang cukup nyentrik, ada celengan, ada barongan, tapi tidak pernah ada perempuan nangis Om. Ada perempuan nangis itu semenjak kedatangan hadiah Kadel itu. Iya. Tak lirik itu di salah satu bagian soko ya ini ya, soko gazebo itu yang buat tempat nyender katil itu ada siluet Bentuk wanita. kayak orang Om, cuma kan iya itu ndak jelas sih kalau Kayak bayangan. laki apa perempuan. Iya, Iya, cuma bayangannya jelas itu orang berdiri. Oke. Itu gerieng Om sampai hampir subuh. Oh, sepanjang malam ya. Dari jam Iya. 1:30 itu ya. Iya, dari sampai itu kita mau pada istirahat mulai green dia. Terus
Itu berarti dari situ. Pernah juga temen main menginap di gazebo saya. Jam berapa iku Mas Arif? Mas minta digugah jam piro itu? Jam 3-an ya. Jam 3-an itu ada anak yang dibangunin sosok orang di sini Om. Wih. Iya, cuma sosok orangnya agak lain Om, soalnya tidak ada wajahnya. Oh. Polos saja ya mukanya ya. Iya, wajahnya polos saja. Itu anaknya sampai sekarang kalau main ke tempat saya, Takut kalau ya. udah ada yang tidur satu, dia langsung ikutan tidur dulu. Biasanya dia tidur paling akhir. Iya. Ngeri. Aduh. Terus nek kejadian aneh apa mana kayak gini gazebo nih? Sering banget Mas Faiz ya. Di tempatnya Mas Faiz Sering, Mas Faiz. ngeri Iya, banget, pakai banget tempatnya. Tapi kalau siang kayaknya jarang ya, nggak ada jangan kejadian. salah. Kalau siang penampakan saya Mas Osi. Enggak, kalau di tempatnya Mas Faiz itu ya, biarpun siang energinya kuat banget di sana. Di gazebo terutama tuh. Di gazebonya ya. Kan aku pernah mampir tuh di gazebonya. Dahsyat. Kapan-kapan itu di situ. Mas Osi, Iya. kapan-kapan kalau ada waktu senggang Boleh tuh. main menginap di gazebo siapa tahu. Buset. Oh, harus nginap ya? Ya, harus nginap. Kan misalkan bisa main aja tanpa nginap gitu. Jangan nginep untuk Iya. Ozi. Lah, saya Ngetes mentalnya Ozi. kan ada ini kerja siaran jadi Ya, nggak bisa kan pas nginap. kamu libur. Lah. Kalian ada. Nantang-nantang bahas hantu Siapa ternyata tahu penakut. pas main malam-malam Mm-mm. dapat hadiah itu perempuan cantik nampak kan lumayan. Jadi Ya. iya sih. Kadelnya masih di situ nggak Mas Faiz? Masih. Katil masih Oh. itu barusan tadi udah tak foto kirim ke Om Ribut juga. Iya, ini aku dikirim foto nih. Wow, tuh. Ini loh kadelnya tuh. Video pengambilannya di kuburan juga ada itu. Ada di YouTube ini ya. Iya ada. Itu keren Nanti tak kirim ke banget. Om Ribut nggak apa-apa biar bisa buat bahan ketawa-ketawa. Seru. Itu kapan berarti Mas Faiz? Maksudnya ini terakhir kita kesana kayaknya belum ada ya? Belum. Belum ada. Baru Iya. kemarin doang. Oh, kok. baru. Mm-mm. Iya. Baru Seru ya? beberapa hari yang lalu, 1 mingguan yang lalu. Ini. Ozi harus iya mampir ke sih. situ dan harus nginep. Nggak usah, makasih. Ini kan bisa. Nginep. Siang hari boleh lah. Boleh main-main nggak apa-apa. Oke lah. Ini juga alpukat sudah berbuah, bisa ngecol. Lumayan. Oh, sudah enak tua. tuh alpukat. Rambutan juga udah ya rambutan ya. Rambutan. Iya. Tuh, kamu nggak pingin nginep situ? Depan juga ada ini mie ayam. Ada. Ya. Nginep sih, Ya, enak sih. Mas. Siap Mas Bayu siap. Itu jam segini masih Rame ya. baru ada yang pulang itu, iya. Pada kumpul. Boleh lah, boleh. Siap. Oke lah. Itu aja Mas Faiz. Ya. Oke deh, kapan-kapan Mas Faiz siap ya, kami undang ke sini. Izin ke berbagi. Siap. Kapan-kapan kita undang ke sini ya Mas Faiz ya. Oke. Nggih, insyaallah. Oke, matur nuwun. Cerita yang lebih serem lagi. Iya. Dahsyat tuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali ke Mama Sasa ya. Heeh, Ya. Mama Sasa itu ada yang ngebuntutin. cewek cakep. Namanya jin itu bisa gonta-ganti Jenis bentuk. kelaminnya. Tapi kalau menurut penerawangan saya itu energinya lebih ke cowok. Energinya. Ya, tapi itu sih nggak ada masalah. Ada lagi yang telepon nih. Ini nggak selesai-selesai. Seru nih malam hari ini. Assalamualaikum Bang Husin. Kangen gara-gara kemarin tiba-tiba nggak dikasih. Wah, saya alhamdulillah bisa keliwanan sama RKP ini. Alhamdulillah. Ingat sama senior Arlan Kondor. Baru saja katil ya. Kenapa? Katil, ya Katil itu. Baru saja masalah katil ya. Ya, Nah, yang dari gas. Terus yang dari kayu itu ya. Yang dari kayu, betul. Sekarang Mbak Dono, kalau saya mau tanya juga nih. Kebetulan saya itu punya amben ya. Amben udah lama sekali saya serahkan untuk kalau ada orang meninggal. Kan kadang-kadang banyak yang tidak punya amben Ya, ya. butuh dipan Untuk buat ini naruh ya. tempat khusus itu ya. Iya. Itu sudah mungkin sudah ratusan ini. Oh, Saya- betul orang meninggal. Saya berada di ya punya mbah dulu, punya mbah untuk tiduran, karena sudah mbah sudah tidak buyut malah.
terus saya serahkan, pokoknya siapa saja monggo lah ambil kalau ada keperluan untuk Bisa dipakai gitu ya. itu ya. Iya. Masih bisa, masih detik ini. Ya, Ini ya, saya ya. posisinya masih di 7 meter, 5 meter, 3 meter dari ambil itu. Wih, sih. Nah, Aku bisa Ya, itu ceritakan kalau itu, aku bisa tempel- menceritakan itu. Heeh. ya saya tempelkan di depan rumah sih, samping rumah. Heeh. Itu kan kalau ya memang saya akui ya, saya sendiri kadang-kadang saya itu mendengar suara-suara yang ambil itu. Nah, Kerengket-kerengket gitu. Mau ada orang meninggal. Ya, tapi ya kadang-kadang enggak apa sampai ada ya banyak yang dengar saya, tapi ya pernah mendengar gitu. Heeh. Heeh. Kadang-kadang saya malam, wah hampir sudah tidak ada. Wah, ini berarti ada orang meninggal nih. Kadang-kadang di bawah atas Oh, langsung duduk-duduk kan. nggak tanpa izin ya? Mau duduk-duduk kan. Takut ganggu gitu ya. Karena saya ganggu mungkin ya. Iya, Kan iya. kalau duduk saya itu kadang-kadang susah ya. Rumah saya kan rumah kuno Ke ya. dalam ya. Pintunya kan antik ya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya sih. Ya itu Mbak Dono, apa betul seperti itu apa enggak sampai di sini itu mungkin sudah ratusan mungkin untuk dipakai itu terus terang. Ya 40 hari yang lalu itu juga dipakai 43 hari yang lalu masalah dipakai ya. Nah terus itu yang kedua sama tanya Mbak Dono kaitan pohon apa sawo. Pohon sawo. Pohon sawo nih, Mbak Dono. Ya, saya itu terutama nanam pohon sawo. Saya itu didernya itu pohon apokat. Saya dider 8. Iya. Biji apokat. Iya. Nah, Tumbuhnya sawo. percaya atau tidak, itu percaya atau tidak tumbuhnya sawo. Sawo semua di polybag. Nah, Kok dari apokat betul. jadi sawo ya? Kok Ya, bisa ya? Iya, ada itu wow alam itu. Iya. Sama. Iya. Ya terus akhirnya sawo itu satu saya tanam di depan rumah sudah berbuah. Oh iya. Sudah berbuah. Nah, sampai sekarang lainnya masih ada sawo-sawo masih di pot semua. Ya, ada yang di drum, ada yang di tanah. Ya paling tingginya paling Pendek lah. 3 meter, 2 meter. Iya. Pendek. Mas kalau tidak ada masih ada 3 kok. Itu saya mau tanya apa betul kalau di dalam rumah itu banyak yang ilegal sebenarnya. Pak Musin kan ngandu sawo kok nang arep omah nah itu. Padahal saya ya yang maha kuasa semua yang ngatur Pak ya. Iya, Ya. betul. Saya penting saya mohon berbuah banyak dan enak itu tuh ya. Saya berikan kepada siapa saja itu. Iya. Nah, itu kira-kira apa betul Mbak Dono kalau masalah sawo itu tidak boleh ditanam di Depan rumah. Takut Ya. dari jalan ya. Nah, terima kasih Mbak Dono. Ya. Mbak Dono Pondok Pringgo ya. Iya, Nah, iya. saya Pondok dulu Pringgo. waktu kecil tahun 57 itu mau 7 tahun terus sampai 60-an itu kalau tiap bulan puasa saya di sana di tempat Oh. tahun ini saya baru setengah bulan tiap bulan puasa setengah bulan kan gundang. Iya. Oke. Nah, dulu rel kereta itu sebelahnya rel BRI kan dua ada rel kereta. Ya, betul. Itu saya main layang-layang sampai mana saja termasuk tadi Mbak Dono bilang apa pabrik gula ya. Nah, saya main terus sampai rel Sepurna sampai ke Stumuni itu saya sampai yang jembatan sekarang ke Maranambru itu ya. Nah itu saya. Mas Dono Mbak Dono mungkin ada lainnya. Terima kasih Mbak Dono ya. Ya, sama-sama Pak Musin. Saya tak mampir kalau gue ke Mbak Dono jangan kaget kalau saya jam 6:30 sudah sampai Mbak Dono ya. Mbak Dononya baru mau tidur jam segitu. Wah, enggak apa-apa. Perkenalan Siap. di utara. Nah, Oke. Pangasukaweruh aku. Nah, atur nuwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Musin di Podosuki ya. Luar biasa, Betul, saya betul. juga pengen ketemu sama Pak Musin sebenarnya. Ini ramai banget ya malam hari ini, banyak yang telepon, banyak yang nanya. WA juga, banyak iya. banget. Kita belum bacain satu persatu nih. Ya kita simpan aja dulu ya. Ya, kita ngejawab dulu, kasih kesempatan yang tadi udah tanya. Iya, antri, maksudnya antri, yang antri. nanya di telepon dulu kita coba ini nih. Bahas dulu satu persatu ya. Nah itu yang tadi dari siapa? Mama Sasa. Mama Mama Sasa Sasa. belum tuntas loh. Iya. Ya. Dari Oke, aku yang jawab dengan ikut. singkat ya Mama Ini Sasa. kan ada yang telepon juga nih. Kasih deh. Kasih lagi ya, yang telepon aja dulu. Ampun. Bisa deh. sampai subuh boleh sih kalau bisa. Assalamualaikum. Lah.
Kenapa? Halo. Mbah Jono, pulanglah kau. Leopard ini. Oh. Ada cerita apa nih Gopar? Mbah Jono, artinya wis umur 70 jebule si umur 39. Oke. Artinya kawak ketidur jebule wonge kok kowe. Terus Nih, gimana? ceritanya apa Leopard? Gimana ceritanya? Ceritane kok piye? Sing kaya sing diomong, sing diaturke mau Pak Muhsin memang ambien sing yo nek kangge keperluan sing wong sing telah menggantinya iki kan memang kadang wis ora ono tak ribut to. Ya iki ku yo nek sing nek tak critake iki nek Agus ki waninan nah aku ra waninan. Iya. Nah Agus ki kan langgare kan ono ambien sing kok yo. Ya awane ki dinggo yo kanggo kuwi mengini yo grumungan tuh tangkrengan tok wani. Iya. Nah Gus wani aku ora wani. Ya iki tak takok kamanku nek mau menanam pohon sawo di depan rumah. Jadi mending kok priye yo ya nek kambean ki oporane nanam pohon apa kae kenong apa kae. Iya. Nah, aku iki jare kok sok ngatok-ngatok sesuatu kok. Oh iya, gitu aja. Mitosnya oke, seperti itu ya. mitosnya. Hati-hati Pak Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sama juga sebetulnya yang ditanyakan sama Bu Zulfia sih tentang kembang kenong tadi. Keep dulu yang itu, Oke. ini nggak kejawab kasihan nanti. Oke, satu persatu deh kita bahas dulu ya. Mama Sasa, tadi yang ngikutin Mama Sasa itu bukan makhluk jahat, tapi itu kayak yang aku alami. Jadi kalau di orang Arab itu ada dari marga Al-Hadadi itu kalau pergi kemana-mana ya memang sudah dari sononya pasti kayak apa keturunan cowoknya itu pasti akan ada partner yang mengikuti karena memang itu klan petarung ada sendiri. Itu ada fungsinya, itu datang ke kita itu ngejaga ya. Ya ibarat kata fitur lah. Kalau Android ya pasti ada Bawaan Play fitur Store bawaan, gitu kan. bawaan Kalau dari pabrik. Iya bawaan pabrik. Kalau iPhone ya berarti ada App apa namanya App Store itu sudah otomatis. Jadi tidak bisa dihilangkan. Nggak bisa Dan di-install ya. nggak bisa, dan mereka juga nggak ganggu kok. Artinya bukan suatu problem. Malah ketika kalau kita terancam tanpa harus diminta, mereka dengan sendirinya akan backup kita. Tapi nggak usah jadi andalan karena mereka sifatnya hanya makhluk. Dan mereka juga nggak butuh makan dari kita. Itu jadi nggak usah dipikirin. Ini biar apa ya, kayak udah Ya udah ngalir aja gitu ya. memang fitur kayak mata biru itu nggak bisa kita hindari. Mata biru apa? Mata kalau yang memang tadinya warnanya biru mau diapain tetap matanya biru aja. Mata coklat ya mata coklat, rambut kriwil kayak saya ya mau diapain tetap aja kriwil gitu. Itu settingan ya udah terima aja. Oke. Nggak usah kita ngingkarin. Terus soal pohon, hantu yang duduk atau berdiri di dekat pohon, nggak usah tempatnya Mama Sasa, kebun saya sendiri aja itu ada makhluk hitam di samping pohon kelapa. Sampai sekarang orang masih pada lihat. Itu setiap pohon selalu ada gitu ya? Nggak mesti, tergantung kebunnya, tergantung lokasinya, sama tergantung pemiliknya. Kalau dulu kan buyut saya kan memang menaklukkan hantu-hantu itu agar tidak mengganggu, karena itu kan dulu orang-orang jahat kan menggunakan hantu itu untuk diperbudak, untuk nyerang, menggunakan dipakai buat senjata lah istilahnya. Senjata lah gitu. Buat pasukannya ya. Untuk persanretan dan sebagainya. Tapi setelah ditaklukkan jadi tukang jaga pohon doang, nggak ada gunanya gitu kan. Iya, dialih fungsi. Udah kamu udah kerja, jaga pohon aja sini. Itu sebenarnya untuk mengusir biar nggak nakal lagi. Tapi dianggapnya perintah. Jadi dia manut aja gitu ya? Iya di situ karena udah kalah. Nah mereka tuh fairnya di situ. Kalau sekali kalah mengaku ya udah nggak berkhianat lagi. Nggak ada balas dendam apa gitu nggak ada ya? Itu bedanya. Iya. Mereka nggak culas. Terus kalau mereka yang gabut kan iseng gitu, aku pengen nongkrong di pohon nangka, ya udah nongkrong aja gitu. Karena nggak ada yang lewat di situ. Jadi mereka memilih tempat yang lembab, yang gelap, yang sunyi, yang nggak terganggu manusia. Karena eksistensi mereka itu kan gelombang. Termasuk tempat-tempat jorok ya? Frekuensi, banget. Jorok itu kan banyak makanan di situ.
Oh ya, buat mereka. Oke. Sisa-sisa humus yang terurai kayak amonia itu kan tuh makanan mereka. Kan mereka gas, makannya gas lagi. Amonia ya. Secara kimia gas. seperti itu. Nah berarti kalau Berarti mereka kita kentut kentut semakin senang ya kalau Iya, kita kentut ya. pokoknya makhluk hidup itu berskresi. Mereka makhluk kan? Iya, semua Makhluk itu makhluk. makan. Gak ada makhluk yang gak makan. Berarti Malaikat? Makan. Oh, Terakhir siapa malaikat yang akan mati? Israfil. Ya berarti kan bisa mati. Lah semua betul, semua makhluk di dunia ini yang hidup ya pasti mati. Lah berarti kan ada hidup, ada mati. Proses menuju mati kan ada proses pelapukan, proses kelepasan, kelolosan, kehilangan sel energi. Makanya ini ada jurusan teknologi pangan yang memikirkan bagaimana manusia itu makan, memperhatikan makanannya, bagaimana mendistribusikan makanan dari sawah ke lokasi, bagaimana mengawetkan makanan. Itu fungsinya apa? Untuk menjaga kestabilan asupan ke tubuh kita dengan yang benar sebenar-benarnya. Ini loh makanan yang baik sampai ke tubuh kita bagaimana. Itu fungsinya kayak gitu. Oke. Nah, Iya, Kak, ya. kalau manusia itu makan bisa lapuk, bisa kehilangan, bisa kehilangan massa gitu kan, Iya. selnya gitu. Sama dengan malaikat. Malaikat tuh dari apa sih? Nur, cahaya kan. Iya. Lah cahaya itu sumbernya apa sih? Energi. Oke. Ketika sumber energinya dihentikan, Oh iya ya. mati juga. Betul. Karena semua makhluk akan mati. Dari proses mati itu ada proses ada menjadi hilang. Iya. Berarti melenyap. Oke. Gradasi. Nah, sama juga dengan hantu-hantu itu. Ada masanya juga mereka, cuman mungkin lifetime-nya lebih lama karena mereka itu sangat minim mengalami benturan, nggak kayak fisik kita yang rentan dengan benturan, kerusakan kayak gitu. Jadi Rapuh ya. hantu itu menempati tempat-tempat yang apa ya, Lembab yang kotor tadi. lembab, kotor, gelap, Iya. dan tidak banyak benturan dengan kita, nggak banyak gesekan. Nggak langsung dengan kita ya. Ya, jadi menghindar dengan kerumunan kita. Komunal juga mereka, memilih komunal, kelompok-kelompok. Dengan kelompoknya sendiri-sendiri tadi ya. Iya, mereka juga punya karakteristik kayak kita. Ada kayak kalau di biologi kan ada suku, ordo, divisio, familia kayak Oh gitu. berarti mereka juga ada kemungkinan bersitikan dengan sesamanya. Iya, mereka bisa selek dengan sesamanya, mereka bisa berantem dengan sesamanya juga, Iya. klan-klanan juga mereka. Ada varietasnya, ada genetiknya yang berbeda-beda, ada jenis tuyul, itu kan genetik ya maksudnya, perbedaan genetik. Kenapa dibuat berbeda-beda? Ya agar saling membutuhkan. Saling melengkapi gitu ya. Iya, karena jin dan manusia sifatnya sama untuk beribadah. Iya, betul. Oke. Oke, Kalau yang Dipan tadi Dipan. Dipan berhantu. Ya. Itu jawabannya gini. Masih ingat kaset tape recorder Enggak. Ingat. yang digulung-gulung pitanya pakai pensil? Iya, ingat. Untuk yang Gen Z, mohon maaf ya, kalian nggak paham. Bisa nonton videonya tadi di YouTube ya. Iya, kaset tape recorder kayak apa gitu. Ya. Nah, jadi tape recorder itu proses merekamnya gimana sih? Cuma dipencet kan? Ya betul. Dipencet kita ngomong, Terus nyambung ke pita yang yang kesimpan pitanya ke ada pita. gesekan-gesekan doang kan? Iya. Iya. Nah, proses gesekan itu kan membentuk frekuensi kan? Oke. Merekam di pita, Memori jadi memori ya. memori benda. Iya. Ada gesekan Iya. energi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat memori eksternal handphone kita bentuknya apa? Chip kan? Iya. Sip. Chip dong bisa menyimpan banyak hal kan? Ketika Iya, iya. filenya diputar jadilah suara. Betul. Memangnya kayu ini nggak bisa menyimpan memori? Oke, bisa dipahami ini. Catatannya ini sangat berbahaya dan ngeri. Catatan. Notis ya, notis. Kertas sih, aku mau nyatet. Nah, udah hilang tapi udah kefoto sih. Sebentar, tolong perhatikan karena ini sangat ngeri nih kalau saya ngomong ini. Iya. Jadi mohon maaf ya sebelumnya. Iya, dimaafin. Astagfirullahaladzim. La haula Istighfarullah, wala quwwata illa istighfarullah. billahil Ketika manusia berada pada posisi ajal, Oke. di situ dideketin Malakin asya, ya. malaikat. Iya. Ada yang malaikat sekarat mewujudkan kan ya? dirinya itu baik. Ada pula tak sedikit yang mewujudkan dirinya menjadi malaikat yang mengerikan. Buas. Sehingga ketika ruh akan lepas dari badan, badan itu mengejang, menggesek-gesek ke tipannya itu. Gesekan elektromagnetik ruh yang mau keluar, kejangnya itu. Dengan rekaman memori yang sebegitu takutnya, getaran ledakan energi fusi yang sangat gede tapi kita nggak lihat. Oke. Ada getaran elektromagnetik yang gede. Iya. Dipan yang tergesek energi elektromagnetik berulang-ulang Kesimpan dengan terus, kejutan yang kesimpan sangat terus. besar. Iya. Kerekam kan, ke-save kan. Iya. Kejadian memori ajal itu direkam dengan baik sama kayu itu. Oke.
pada momen-momen tertentu, pada frekuensi yang sangat lembut, yang frekuensinya itu sinkron Jadi dengan bisa ngeplay ya? momen kejadian itu. Iya, jadi ngeplay sendiri ya. Ngeplay sendiri, bunyi dar, bunyi tangis, bunyi apa? Iya, iya. Apakah ruh yang akan meninggal itu tidak menangis? Menangis. Nah, pada saat menangisnya itu terekam dengan baik di dipan itu. Oke. Dan rekaman itu pada gelombang tertentu itu Ngeplay lagi. ngeplay bunyi Ya, ya. keputer gitu. Ya, ya. Karena frekuensinya itu keterima sama telinga kita. Padahal bisa Ya, jadi yang bunyi nggak cuma tangis itu, karena rekaman dari berbagai macam Banyak banget siklus ya. ajal Iya, itu iya, iya. bermacam-macam. Oke. Jadi momen telinga kita pas frekuensinya ngepasi denger. Lagi dengerin. Biasanya terjadinya di malam sunyi. Kenapa? Jelas. Jelas nggak keganggu Iya, iya. gelombangnya. Betul. Ketangkep sama telinga kita. Oke. Jadi bukan hantu. Ya memori yang ini ya. Memang banyak yang peristiwa. terekam di situ karena ada peristiwa yang sangat menakutkan. Karena ada pengakuan dari Pak Amos. Bener Tadi nggak kan kalau banyak batu, kayu dan semuanya akan menjadi saksi kita? Itulah siklusnya. Oke. Terekamnya frekuensi Ya, ya, ya. kejadian kita di perkakas-perkakas itu semua. Di sekitar ini ya. Ya termasuk tulang yang tadi gelotak Ya, ya, itu. Bisa jadi karena Tengkorak ini ya. yang tadi itu nggak dibalikin karena selama hidup belum kan tentu itu karena hantu ya. belum Karena tentu, emang karena bisa jadi rekaman peristiwa elektromagnetik. sebelumnya. Oke. Ya. Kalau untuk yang pohon sawo tadi, Mbah. Pohon sawo tanam depan rumah, kalau gede ambruk hancur rumahnya. Oh, lebih karena itu ya. Ya kan pohon sawo kan disayang-sayang, buah-buah mana ada. Iya. Pasti kan disayang-sayang, oh jadi gede. Iya. Terus nanti kalau ada tetangga lewat jadi rebutan, jadi maksiat. Karena Karena sawo itu. banyak buahnya. Termasuk pohon mangga gitu ya. Lebih Iya, banyak kan sawo. pohon-pohonan itu nggak boleh depan rumah. Ganggu mau lewat. Ganggu. Nanti kalau ambruk ada angin Iya. badai, Tuh, Krispati. nggak ngaruh. Mau bunga mau apa gitu kan sebenarnya nggak ngaruh. Cuman karena gini, bunga itu kan depan rumah itu takutnya nanti kalau ada tetangga lewat lihat jadi rusuh. Kalau ini bunga kenanga tadi Ya kan ada harganya. Bunga kan dulu ada harganya, Bos. Ada harganya sih. berapa? Mahal dulu cuy, satu butir kalau sekarang satu butir butir sih? 1.000. Pil. Enggak, maksudnya kalau bunga Setangkai, kalau bunga itu ya, tangkai. setangkai itu. Iya. Sekuntum mawar merah. Bukan, beda. Itu kuntumnya. Kalau sekuntum itu lebih ke nasi. Setangkai anggrek bunga. Dan Ada yang setangkai. jadi horor lagi nggak nih? Kalau nih, kalau berarti belum tentu itu ada hantunya ya. Enggak, karena wewangian itu kan mungkin jadi disukai sama lebah. Takutnya ada anak kecil di situ main depan rumah. kantuk ya, kantuk Ya, lebah. Gitu, bosku. Oke. Kalau ini ada pertanyaan Dari yang udah lewat WA ya. yang kita bacain satu persatu dulu ya. Ada banyak sih yang udah gabung sih. Dinayan, bentar. Dari bawah deh. Masih ada lagi deh. Belum. Di atasnya ada. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Banyak banget. Bu Zulfia. Bu Zulfia. Sama sih dengan tadi bunga Udah kenanga. tadi bunga Udah dibahas kenanga, ya. Udah. Terus Takim. Takim. Ngobrolin soal apa sih? Tuyul. Wujud Bahan tuyul. bicara tuyul, rumahku di Tangkil juga ada tuh mas. Terus apa lagi? Main pada Main lari-lari. pada lari-lari di dalam. Ya. Kadang main pintu digubrak-gubrak. Ya kan? Aku, bapak, almarhum ibu juga pernah lihat. Oh, bisa ini Emang ya. tuyul tuh memang suka mainan pintu. Aneh Demen banget ya. Nggak ngerti deh. Kan kecil mungkin ya, bocah ya tuyul itu ya. Kata dia nih, bentar. Wujudnya paling ukuran 1/2 meter. Kupingnya lebar, kepalanya sedikit lonjong. Kayak ini Alien. Alien yang ijo-ijo warna Definisi hijau itu. alien ya. Jangan-jangan alien yang ada Gibbon, di barat itu gibbon. sebenarnya ini ya. Tuyul yang lari-larian. Perwujudan tuyul di sini ya. Tuyul yang lari ke Amerika gitu ya. Iya, migran. Terus nembus tembok rumah. Iji. Iya sih, kalau Bisa ya, itu bisa nembus nembus ya. ya. Saya aja sering lihat itu kok tiruannya adik saya nembus tembok kamar mandi. Aku juga Oh, menyerupai adik kamu? menyerupai, pas aku lihat biasa aja, tapi pas sadar loh adikku kan nembus tembok baru merinding. Oh, tahu-tahu udah nembus tembok gitu ya. Iya, baru ngeh pas dilihatin lagi loh kok udah hilang, cepet banget hilangnya. Adikku David Copperfield nih, bukan ya? Bukan. Tak Terus cari ada adikku lagi? depan rumah, ternyata yang tadi siapa? Ah, Punya banyak adik berarti. ya adik yang lain. Ya entahlah, itu mungkin bisa menyerupai. Ada Dan lagi nih? kemarin juga ada yang bilang, Bang Dono kemarin lewat sini depan rumah tak sapa kok nggak noleh. Padahal waktu itu Ngebut kamu banget. nggak di Wah, aku situ. lagi tiduran di rumah gitu. Oh, Ini barusan lewat, siapa yang lewat nggak tahu. sering menyerupai. Katanya mirip banget sama aku. Kamu punya saudara kembar? Tahu? Yang ngomong bukan sekali dua kali kayak gitu. Berarti Lewat banyak. depan sini disapa sombong amat, hah?
Siapa orang lewat aku baru tiduran di rumah. Oh, bisa ya menyerupai Tahu kita deh. ya. Ada lagi dari Abbas Ada lagi Cicomal. Abbas Comal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua yang di studio. Waalaikumsalam. Pernah ada kejadian di pojok desa, ada pohon putar namanya. Pohon putar. Pohon emang putar ada? apa sih? Hah? Pohon putar. putar. Pohon yang bisa diputar. Pohon yang berputar-putar. Bisa jadi sih karena itu ya. Nggak tahu nih. Mm-mm. Itu pas pojok dan perbatasan desa. Oh, dengan desa tetangga. Karena yang punya kebun ingin menebang pohon itu, karena tanahnya mau dijual, biar nggak kelihatan angker. Oh, jadi ceritanya si yang punya itu pohon putat. Oh, salah ketik. Putat. Nah, mau si pemiliknya itu mau nebang Mau pohon dijual itu karena mau ini ya, mau tanahnya dijual. ya. Nah, sebelumnya sudah melakukan ritual, ada sesajinya juga. Oke. Tapi anehnya gergaji mesin yang digunakan itu malah rantainya putus sampai 3 kali. Nggak kuat ya. Ya nggak tahu. Terus didoain lagi. Nah, sekalipun sudah didoain, sudah putus, tapi nggak roboh. Sudah putus pohonnya tapi nggak roboh. Pohonnya tapi nggak roboh. Akhirnya didatangkanlah orang pintar. Nah, Oke. pintar matematika atau apa Inggris ini? dia. Nah, fisika ya dia. Oke. Nah, baru pohon itu bisa roboh. Tapi setelahnya banyak orang yang kesurupan. Setelah kejadian itu, Oke. Apakah penghuninya pada kabur kali ya, Mbah? cari tempat baru ya. Oh iya. Pohon itu juga buat orang minta nomor togel zaman dulu. Nah, zaman sekarang online sekarang. Iya sih ya. Dulu SDSB ya. Gimana ceritanya? Itu gimana, Itu Mbak? karena dikasih makan. Mereka kuat. Apa makannya? Ya itu sajen yang Oh. waktu nyari togel itu kan mereka memuja, mendoakan, ngasih sajen, ngasih energi. Jadi mereka si Ngumpul si lah di situ dianya. karena dilokalisir. Kayak nih misalkan aku setiap hari naro ikan di satu pojokan tempat. Satu kucing tahu, nanti dia manggil temennya. Oh iya. Lama-lama ngumpul di situ rame. Jadi tempat tongkrongan mereka. Berkumpulnya kumparan elektromagnetik yang besar akan membentuk gaya elektromagnetik sehingga pohon yang sudah putus pun tetap kokoh karena ada Yang daya megangin lah yang istilahnya kayak tetap- gitu ya. Daya yang tetap menopang. Iya. Kalau di Nggak roboh jadinya. penelitian terbaru itu daun yang digunting Iya. itu kumparan energinya itu masih utuh di dalam foto Masih nyambung. spektrum Iya. masih utuh, bekas Iya. energinya masih ada. gitu. Walaupun daunnya sudah dipotong. Udah lepas. Ya, Iya, tapi iya. ada gambar energinya itu masih ke foto. Wujud daun. Wujud daun masih Iya, utuh, iya. nggak kepotong. Iya. Jadi pohon yang dipenuhi dengan kumparan energi elektromagnetik yang sangat besar yang ngumpul, dia Iya. jadi penopang. Ketika mau Jadi roboh itu putus jadi pun nggak- penyeimbang. Putus Ya. pun nggak langsung roboh gitu Iya. nggak ya? Oke. Nah, ketika energi itu pecah berhamburan kemana-mana, Baru masuklah bisa. ke pikiran orang yang lagi kosong, masuklah ke badan orang yang lagi nggak fit, masuklah iya. nyemplung jajarin jiwanya orang yang nggak stabil. Jadi akhirnya mereka kesurupan. Ya, nah, Oke. kalau untuk pohon yang di sesaji atau yang diritualin itu nggak mau roboh, sebenarnya bukan masalah dukunnya nggak sakti, Lebih karena apa, Mbah? komunikasinya salah. Keliru. Oh, Jadi gini, nggak nyambung. gitu. sama-sama wartawan Hmm. datang ke bos si A, yang satu datang ke sana, Pak mau minta info apa? Info ini baju jenengan mau dijual nggak, mau saya iklanin. Nggak, aku nggak suka, kamu nggak usah. Lah yang satunya datang nggak ngelobi langsung nanya begitu, silaturahim dulu, deketin dulu, ada fasenya, ada tahapannya, sehingga memunculkan like gitu, suka, Oke. tanpa menawarkan pun, bantuin dong ini promosiin celana jeans saya. Oh, Oke. iya ya kan itu di kabupaten soalnya. Ya, Jadi pola. Udah ganti, terlalu ngeri. Jadi gini, tergantung pola komunikasinya. Semua orang bisa bicara, semua orang bisa nembung, tapi hanya sedikit yang bisa ngena Nyambung. di emosional. Ya. Oke. Dan alam itu punya bahasanya sendiri. Iya emang betul. Ada bahasa alam, bahasa kolbu ya, Bahasa- ada bahasa dohir, bahasa manusia kita, Iya. bahasa verbal. Jadi berkomunikasi dengan mereka yang nempel di pohon itu harus dengan metode yang tepat. Ya hanya orang-orang yang menguasai bahasa lintas dimensi aja yang memang Yang paham betul ya. Semua orang bisa teriak, "Halo Kang Ribut," tapi cuma beberapa yang disauri karena apa? Krik-krik siapa dia? Kenal juga enggak. Oh gitu ya. Ada juga yang kenal tapi nggak disauri. Itu utang.
Ya mungkin sombong aja dia, sombong. Nggak disautin. Ada deh ini Pak Wahyu dulu kayaknya. Bentar, Iya, Pak. Dinayanti Oh, itu Dinayanti. tadi udah ngantri nih. Apa Oh, sih iya. Dina nanti? Bentar, aku arahin kamera dulu dong. Nah, biar enak. Nah, gitu. Dinayanti di Kertijayan. Kang Ribut tolong tanyain ke Mbak Dono. Aku denger back sound-nya aja kok jadi dingin dan agak kesemutan. Itu karena ini aliran darah nggak lancar. Lapar juga karena lapar juga Itu bisa. kan dampak fisiologis. Terus gini, bentar, ini belum terus, selesai. terus. Bahkan saat mendengar ceritanya Mbak Aulia, aku kayak langsung dingin gitu. Itu kenapa ya, Mbak? Lapar kali. Itu sudah pernah saya sampaikan berulang-ulang Mbak Dina. Kalau apa sih ya, tubuh kita ini bisa merespon kata-kata, bisa bereaksi, dan reaksi orang terhadap kata-kata itu berbeda-beda. Ya. Ada beberapa hormonal yang mencekik pembuluh darah kita, ada beberapa hormonal yang membuat otot kita menegang, ada yang beberapa hormonal yang membuat tubuh kita menjadi lemas. Nah, reaksi apa namanya reaksi hormonal ya dari seseorang itu kalau merespon aksi psikologis itu berbeda-beda. Oke. Ya kan itu namanya neurotransmitter hormon-hormon yang dari tubuh kita saat merespon kata-kata. Nah, dampak dari kelebihan salah satu hormon ya mungkin salah satunya bisa jadi dingin, kesemutan, aliran darah nggak lancar karena terjepitnya saraf-saraf atau pembuluh-pembuluh darah yang arteri yang gede menyempit kayak gitu. Karena ada rasa takut, kecemasan. Ya. Akhirnya tegang gitu ya. Ya, jadi kondisi tubuhnya. itu bisa berpengaruh juga dengan pola hidup dulu traumatik, mungkin pernah mengalami Peristiwa apa gitu ya? Ya, Tertentu. jadi dalam psikologi namanya anchoring. Anchoring itu kalau kita kecil pernah lihat kita lagi fokus tahu ada balon warna hijau meletus kita kaget. Selamanya kalau kita lihat balon hijau kita akan ketakutan karena itu trauma ya. Udah pernah, traumatik. iya ada pernah kejadian nih. Trauma. Namanya anchoring, mengingat, recall. Ya. Angkor itu Penyiar. Itu loh, angkor itu yang buat jangkar. penjangkaran. Jadi kita bisa mengingat sesuatu hanya dengan satu pemantik. Sama dengan Mbak Dina Yanti itu Keinget lagi. keinget momen ketakutan masa kecilnya hanya dengan satu pemantik. Mungkin pernah digetak sama orang tuanya atau apa dulu. Jadi kecilnya. geter gitu ya. Iya, jadi ketika ada hal-hal yang menakutkan, hal yang Langsung ngerasa, langsung merinding. reaksi tubuhnya itu sama ketika masa dulu itu mengalami sesuatu itu. Jadi kayak memanggil ulang. Jadi reaksi Nge-recall preventif, ya. reaksi tubuhnya melindungi diri, defensifnya seperti itu. Oh, itu bentuk perlindungan dirinya ya, Ya itu defensifnya. kalau di psikologi klinis ya, neurotransmitter reaction seperti itu. Oke. Dari Pak Wahyu Adi Advaita Pak sekarang. Wahyu Adi Advaita di Podosuge, Kebon Terong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini Pak Ustadz. Ya, Mana beliau- Ustadznya? Ini ya. itu coba yang baca. di WA pertamanya ya. Iya. Itu. Toyol. Oh, mana Ustaznya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Razif. Ustaz lengek kali ini. Silakan dilanjut Mas Ribut. Tuh, Masih aja dulu. kamu yang Ustadz atau lebar lanjut Mas Ribut. Oh, ini sudah jelasin tadi. Toyol kalau dikasih yuyu Iya betul. sawah, itu tidak mau cari duit walaupun yang nyuruh majikannya. Oh, karena itu mainannya. yuyu ya? sawah itu mainan favoritnya sang tuyul. Yes. Thank you dari Pak Wahyu Adi. Terus ada lagi nih. Betul. Saya baru pulang yasinan, mohon diralat Mas. Panggilnya Mbak Dono. Oh, pindah namanya Mbak Mbak Dono Dono. ternyata ngapunannya Mbah gitu. Itu bisa ya. Mainannya tuh itu cuman yuyu dan kepiting. Sesederhana itu ya. Tapi sekarang susah nyarinya deh. kalau Ya sekarang. contohnya aja anak saya kalau dikasih uang 10.000 nggak mau, dia maunya uang yang 2000 karena udah terbiasa pakai uang itu kan. Jajan gampang gitu Ya kan. kan punya kesukaan sendiri-sendiri. Anak Nggak harus laki-laki mahal saya ya dikasih getuk suka, anak perempuan saya dikasih getuk nggak suka. Karena ada masing-masing. preferensi sendiri. Iya, Itu settingan dari sononya emang begitu. Kalau tuyul ya sama kepiting gitu ya. Iya itu memang like-nya seperti sukanya itu. Diajakin nonton ini aja SpongeBob jadi lihat Iya Tuan Crab, bener, Tuan Crab. Crab pasti dia suka banget. tuh. banget ya sama Tuan Crab Nonton ya. doang. Tapi berhubung sekarang ini udah banyak lampu terang benderang dan suasananya udah nggak selembab dulu, rumahnya udah Jarang nggak pakai ditemukan tanah, itu gitu. ya. Atmosfernya sudah tidak bisa tersetting untuk menjebak tuyul kayak zaman dulu. Udah. Terus gimana cara menjebak? Ada alternatif lain nggak, Mbah? Ya ke tempat yang agak
Gelapan dikit. Terus Ya dibikin sama kayak settingan itu. Kan Taruh mereka juga tuyul, tidak- taruh ini kalau yuyu. misalkan kita beli apa ya mainan karet gitu ya yang bentuknya yuyu, nggak mengaruh, itu emang harus yuyu beneran. Kan beda kan. Dikasih baskom, Aromanya dikasih beda. cermin, dikasih yuyu, nanti dia sibuk di situ. Oh, di dalam baskopnya main yuyu ya? Iya, utak-utik nggak jadi itu. Nggak jadi kerja. kok bisa gitu ya? Kasih kan, ya kan beda-beda makhluk, beda-beda kesukaan. Oh, berarti kita pasangin aja depan pintu biar dia nggak jadi masuk ke rumah kita gitu Ya kan. di belakang rumah aja kandang ayam. Yang kecepit kita. Tapi itu Tapi masih mending ya mitos kepiting efektif sih ya. daripada mencawa ya. Banyak yang bilang gitu. Iya. Adim diulang lagi. Mitos efektif. Oke, sekarang lanjut lagi deh ke pertanyaan berikutnya dari Cawa itu kamu bagus belum juga. pernah dengar ceritanya, Kamu belum pernah dengar ceritanya Aku sih. belum baca. Iya. Udah Bukan baca diposting, ini. udah diposting. Kamu bahas itu juga kan? Belum. Belum beda Aku- lagi. aku kan Beda ada cerita. kode mencawa. Bukan, beda cerita sebetulnya ini. Oh nanti aja lah ini Nanti kasih ya, ini on the aja. record ya. Oke, karena Nanti dari kita sambil makan seafood. Ini ada yang Boleh. nanya alamatnya Mas Faiz nih. Oh, iya, dari Mas Idris di Batu Wayu Payo. Topo yang kesesat. Boleh nggak dikasih? Iya ya itu tuh tadi apalagi yang mau kita respon, banyak yang belum kita respon yang Kayak apa keranda keranda yang Keranda. ada keranda nangis itu Keranda itu sih nangis. rekaman. Kok bisa kayak rekaman? dipan lah, kayak dipan berarti Nah ya. yang bekas-bekas kerandanya itu kan ada tangisan, yaitu rekaman dari kejadian. Pernah ada Keranda kejadian. gimana cara ngerekam kan itu bukan PH ya. Iya, harusnya Alam kan itu ini. akan mencatat semua amal ibadah kita, bentuknya itu frekuensi. Nah, bukannya sudah ada Rokib Atid, kenapa alam ikutan nyatet? Ya, itu kan memang udah ditugasin dari sononya. Alam beda lagi sih. Alam badukun. Rotik Alam itu kan ke badukun. manusia. Lah ini apa yang dicatat sama alam? Something apapun yang terjadi di muka Peristiwa, bumi. fenomena gitu loh. Oh, Getaran-getaran misalkan waktu Getaran cinta gitu. basah itu. bukan. Getaran nafsu. Kamu ya. Ada lagi. Ini mau dikasih tahu nggak nih si Faiz nih? Si siapa tadi yang minta Idris? Idris, boleh nggak Mas Faiz? Kalau misalkan boleh, Nanti kita kasih tahu. Kita ngasih apa ya istilahnya minta izin dulu. Nah. Sebelum ngasih tahu ya. Boleh atau enggak ya? Oke. Itu Mas Nanti Faiz. ya japri-japrian. Tunggu bentar ya. Forward-forwardan japri. Sekarang Oke, dari Cigu ini Fitra. Cigu Fitra. Cigu Fitra. Fitra lama gak ketemu. Malam bahan. Bahan. Bahannya apa? Bahan jeans. Katun. Atau itu Mentang-mentang dari kabupaten janjin mulu. Daripada bahan demit. Batik dong. ya. Ini Batik kan lebih kota. bagus. Kan kota Pekalongan kota batik. Batik dong. Enggak sih, kemarin ada itu gerojokan warna. Kalau ini Gojolokan Sewu nih. Jeglogan Sewu. Jeglogan Sewu. Ceklongan sewu. Mas Ozi dan Mas Ribut. Kang dong. Ya, Kang. Terus soal Mas beribut. Aku masih muda loh ya. Aku mau tanya nih Mbak. Kemarin itu aku mimpi. Apa Di mimpinya? dalam mimpiku itu aku datang ke rumahnya Bude dan buleku. Keduanya itu masih sehat. Alhamdulillah. Waktu lebaran saya ke sana, tapi dalam mimpiku itu mereka berdua kok lumpuh semua. Hanya berbaring di kasur saja. Nah, yang mau aku tanyain itu apakah itu sebagai pertanda atau semacam petunjuk gitu ya? Atau Bunga tidur cuma aja. kembang mimpi aja? Atau Mimpinya jam berapa? disuruh ke rumahnya? Dia nggak ini cerita detail Nggak detail. jam berapanya ya. Mimpinya jam Tapi malam. beliau biasanya tidurnya malam. Iya benar. Kalau siang dia Ya pokoknya kalau di atas Sibuk. sepertiga malam terakhir itu kode. sepertiga malam terakhir itu dari jam berapa? Antara jam berapa? Ini mic-nya harus mundur lagi nih. Enggak, dari jam berapa sampai jam berapa yang sepertiga malam terakhir itu? Sekitar jam 2 sampai subuh. Itu sepertiga malam berarti dia beneran ini nyata Mimpi ya. mimpi petunjuk. Kalau mimpi sore mimpinya orang kecapean. Mimpi jam 12, mimpi tengah malam itu mimpinya orang buang-buang energi. Mimpinya yang udah kebanyakan tidur, terlalu kenyang. Oh. Mimpi ilusi, mimpi yang aneh kayak dari bangun dari tempat tidur tahu-tahu udah terjun di jurang kayak gitu. Itu kan mimpinya orang yang apa ya istilahnya gelombang otaknya yang udah gelombang otak yang ilusi gitu. Tapi kalau yang udah sepertiga malam terakhir itu petunjuk dari Tuhan, biasanya banyak kan seperti itu. Nah,
kalau ketemu sama budenya sakit itu ya berarti artinya itu rindu kedua-duanya, ponakannya Mungkin sama aja budenya lama rindu. nggak ketemu ya. Iya, jadi was-was gimana ya kesehatannya, siang-siang dipikirin apa sesekali kepikiran, akhirnya masuk ke alam bawah sadar. Pas gelombang frekuensi otaknya itu momennya di situ tepat teklik, muncullah memori yang pernah ngebayangin budenya dan saking khawatirnya jangan-jangan dia sakit, di mimpinya dikasih sakit. Tapi memang itu harusnya ketemu sih silaturahim. Apa salahnya? Oh ya nggak salah. Ya, makanya Silaturahim kok salah. kadang-kadang yang jadi masalah itu gini bang, nggak ada waktu libur atau kadang-kadang kayak saya nih ya. yang jauh nih saudara saya di Banyuwangi, aduh nggak ada anggaran gitu. Oh iya. Banyak faktor lah ya kenapa akhirnya belum bisa ketemu gitu ya. Ya. Sekarang lanjut lagi nih dari buka lagi dong. Bentar. Sampai mana tadi? Ciku tadi sampai Ciku. Udah. Oh iya, ini mau Idris dijawab nggak? sudah. Oh ya, nanti dikirim ya. Alamatnya Mas Idris ya. Ya, dari Pak Ipung sekarang. Dari Pak Ipung. Dari Pak Ipung panjang-panjang nih, dua kali nih yang depan dulu ya. Mana ya? Dari Pak Ipung. Selamat malam Mas Ribut, Mas Ozi dan juga satunya. Sebelumnya nggak Mbak apa-apa. Dono. Mbak Dono. Obrolan bahasan malam Jumat Kliwon sepertinya wasik. Ini tadi tentang tuyul dulu ya. Menurutku, tuyul itu suka gundul. Sukanya gundul. Dia bukan suka nyanyi gundul, emang dia gundul. Ya emang nggak bisa tumbuh rambut. Iya. Tuyul nggak mau rambut poni dan tuyul itu benci sama sisir. Bener gitu. Ya karena Ya kan menghina. nggak ada rambut. Ya menghina. Dan dia juga nggak Hantu itu- sampoan ya. Hantu itu beneran ada loh. Di tempatku di Gamer, kata orang-orang tempatnya tuyul dan Mbak Kunti berkumpul dan berkomunitas. Beneran Gambar. di Gamer. Ya aku nggak mau memvalidasi, takutnya nanti aku malah memprovokasi orang buat percaya terus pada takut semua ke sana. iya. Sekalipun benar aku pura-pura nggak tahu aja. Sekalipun itu salah juga. Ya, bodo Pura-pura amat. tahu aja. Pura-pura tahu itu benar itu. Iya. Ayo lu mah. Artinya perempuan. Artinya perempuan cantik dan tuyulnya beranak pinak. Kalau itu benar, kalau hal-hal yang semacam itu benar, mereka suka berkomunitas. Sebelumnya kan sudah saya ngomong. Mereka suka berkelompok, Berkelompok berkomunal. Iya, karena mereka mencari kesamaan. Bikin koperasi gitu. Semacam. Enggak dong. Ini karena kan satu circle lah, bikin circle. Ya circle ada kemiripan, ada kemiripan. Iya, iya, iya. Karena mereka Sehobi punya naluri apa? kehewanan yang berbeda pasti akan diusir. Oke. Apalagi kalau mereka sudah gitu. majemuk, sudah ngumpul di situ. Nah itu Enggak menyingkirkannya. terima perbedaan ya. Iya nggak terima perbedaan dan energi harus lawan dengan energi. Perlu diajari Bhinneka Tunggal Ika. Nggak mau dong. Nggak bisa, dia beda. Mereka nggak pakai hukum Indonesia. Iya, harus disekolahin ke Kesbangpol. Oh tidak bisa. Nah, siapa tahu di sana punya Kesbangpol sendiri. Oh iya. Ada Iya kan? undang-undangnya sendiri. Punya ada aturan mainnya kan. gitu ya, Mereka kurang- punya SOP. Nih, dilanjut lagi nih. Jelang sore, teman-temanku itu main. Kumpul di tempatku di kamar. Biasa. Tapi tiba-tiba salah satu temanku yang cewek ujuk-ujuk aja terdiam dan terpaku sambil pegangan lenganku. Dan dia ngomong ke aku, Om, pegangin aku om. Sambil temanku itu merem, tapi akunya itu anehnya ya, tidak merasakan apa-apa, biasa aja. Nah, setelah tersadar dan melek, temanku itu cerita bahwa tadi barusan itu temanku itu digondeli sama anak-anak kecil gundul, jumlahnya banyak banget katanya. Nah, ilustrasi saja, aku sejak kecil sampai usia berkepala 6 itu belum pernah ditemonin atau diweruhi ya yang namanya hantu atau apapun itulah jenisnya. Dan aku selama menempati di kamar belum pernah yang namanya diweruhi Mbak Kunti atau sejenisnya. Kadang aku tuh pingin banget diweruhi, pingin lihat yang namanya Mbak Kunti, tuyul ataupun sejenisnya ya, seperti apa wujudnya. Nah, di tempatku di kamar itu aku kadang tidur sendirian, dan di tempatku pula ya, di kamar itu sudah suwung bertahun-tahun. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya aku belum pernah diweruhi hal-hal yang mistis, dan aku tidak pernah takut dengan hal mistis. Aku percaya dengan hal mistis dan goib memang ada. Oh gitu. Jadi kenapa ya Pak Ipung ini ngerasa bahwa kok aku nggak pernah diliatin sih, padahal aku ya percaya juga, padahal pengen lihat Dan juga pingin gitu ya, loh. penasaran lah. Saya jawab ya. Kalau kamera HP yang cuman 12 megapiksel ke bawah, kamera burik lah, bisa nggak motret galaksi? Enggak dong. Kenapa? Enggak Karena sesuai burik. speknya. Lensanya nggak mampu menangkap iya, cahaya makanya dan nggak frekuensi. mampu, ya.
Nah, mata kita ini panjang antara titik lensa dengan titik belakangnya, terus jumlah piksel warnanya dan sebagainya, layar Beda-beda. penangkapannya itu beda-beda. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menangkap frekuensinya hantu-hantu itu, bayangan hantu itu bisa ketangkap ke retina mata kita. Pada bentuk-bentuk anatomi mata tertentu nggak bisa nangkap. Ya sudah. Dari sana dikasih seperti itu, bersyukur aja. Yang lain lihat hantu ketakutan. Iya. Beruntung lah yang nggak pernah lihat hantu. Alhamdulillah lah Pak. Karena nggak lihat momok serem. Iya. Aku pertama kali bisa lihat hantu itu kira pen kemana-mana lihat kunti, muka burik. Aku enggak. Kamu burik. Enggak seneng. Orang yang bisa lihat hantu tuh nggak seneng, dipikir seneng. Emang Nggak Iki, minta. Dia itu mungkin bukan senang ya, kayak penasaran aja. Iya, yang belum pernah ngelihat, iya begitu. Tapi kalau kita yang tiap hari lihat, nggak sengaja lagi naik motor, tahu-tahu nengok jebret, anjir matanya ngeri ya. Tapi biasa aja udahnya, kaget aja. Tapi masih dirimu Sesekali kadang masih kaget juga. Karena kan kita lagi konsen kemana, tahu-tahu ada bentuk aneh, tapi dikedipin hilang. Ya, Saya terakhir lihat di Petung Riono, Nggak usah hantu deh. kapan? sekitar 2 bulan. 2 bulan yang lalu lah. Kan bener kan tebakanku. Iya, pulang dari sana itu di jembatan itu ada putih-putih. Cat kali, Skincare kali. Sudahlah, udah kita bahas kemarin kali. plastik kali. Yang itu. Ya mirip plastik, putih berkilau maghrib pas Hantu gerimis. kali. Iya benar. Itu kata orang situ, Mas jangan lewat jembatan sana yang kalau maghrib jangan lewat sana, yang jembatan itu pasti di jembatan Selalu ada ada. yang nongkrong. Ya, oke. Aku nyepelein nggak percaya, beneran Nggak ada, dilihatin. makanya harus ini ya, percaya. Ternyata harus percaya sama masyarakat setempat karena yang namanya kearifan lokal itu sudah jadi hukum adat, udah aturan setempat, Oke, jangan ya. dilawan. Aku sepakat. Oke, buka lagi. Ini ada putih-putih apa? Itu lampu. Oh, sorry. Ya lanjut ya, yang WA lagi berikutnya dari Pak Ipung masih Panjang ada lagi ya. nih, masih panjang lagi nih. Nyambung lagi nih Mas. Tanjut. Aku dulu itu tinggal di Jalan Jawa, asli kelahiran Jalan Jawa. Oh, berarti orang Jawa ya. Orang Rumah jalan orang tuaku di Jalan Jawa. TSBT. TRSBT tersebut Oh iya. dibangun eyangku sewaktu zaman Belanda. Yes. Dan dihuni ditempati orang tuaku mulai tahun 1950-an. Oke. Kata orang Banten dan orang Solo, rumahku di Jalan Jawa itu ada penunggunya. Ya iyalah. Ini keluarga kita. Iya Mas, Pak Ipung sendiri. Iya, dan keluarganya masing-masing. Mereka waktu itu datang silaturahmi ke rumahku jam 3 pagi. Oh ini nih, ini yang serem nih. Dan mereka ketika sampai di pintu gerbang halaman, katanya mereka itu dihadang orang-orang memakai belangkon. Pakaiannya lengkap ala keraton kerajaan. Padahal malam itu halaman rumahku itu sepi, nggak ada siapa-siapa, dan katanya di belakang rumahku itu katanya tertanam sepatu kuda kerajaan berlapis emas dan berlian. Benar nggak ya? Jeng. Itu dia, nggak serem ya? Ini kalau tadi suaranya Mbak Dona itu bukan ngagetin, bukan apa ya? Bikin Risik. sebel. Iya. Bikin sebel. Aku lagi usaha dikasih apresiasi Kak. Enggak ada. Oh iya, makasih. Habis ini kan kita mau makan-makan ya. Kalian nggak apresiasi. Kita harus baik-baikin loh malam ini. Gampang nanti next udah. Pinter kan? Dekat banget nih. Gampang nanti next di kliman berikutnya. Iya. Ini gara-gara ada ini nih. Minggu depan aku yang dibully. Udah. Gitu. Mungkin Bisa ditanggapi ini. bisa nih. Kayaknya Pak Ipung itu pengen di Terawang nih rumahnya kayak apa? Ya, tempat-tempat tinggal orang-orang terdahulu pasti tidak akan mengabaikan kearifan lokal, yang mana mereka percaya dengan menempatkan penjaga dari golongan makhluk astral itu bisa membuat tidur mereka lebih nyenyak. Enak banget tidur. Yang baca juga yang jelasin saya tugasnya ngapain dosen sini? Enak aja tidur. Hari ini kita disaksikan oleh ribuan pendengar baru nih yang baru gabung. Aku teman-teman dari Kajen. Aku ngantuk banget. Ngantuk tapi jangan tidur dong. Kalau mau tidur Emang yang kerja dari pagi kamu doang, aku juga dari pagi juga. Iya, belum istirahat cuy. Sorry, terusin deh. Itu Aku coba buktinya fokus saya deh. kerja dari pagi cuy. Makasih ya. kamu harus baik-baikin loh. Makasih loh, Mbak. Kamu baik malam hari ini, Mbak. Iya. Besok malam udah. Udah lanjut Lanjut Pak. deh.
Jadi berdasarkan hukum adat waktu itu bahwa orang-orang terpandang, orang-orang berilmu, orang-orang berharta zaman dulu punya aturan bahwa rumahnya harus dibantu dengan penjaga-penjaga taklukan dari suku bangsa lain, makhluk-makhluk astral itu. Oke. Karena apa? Mereka harus tidur nyenyak dong. Oke. Iya. Harta mereka banyak, kalau mereka nggak pakai penjaga repot juga. Khawatir ya. Bisa berkurang. Dan itu aturan adat zaman dulu. Harus ada Jangan pakai itu. dikorelasikan dengan aturan sekarang ya. Iya betul. Kan beda-beda aturannya, beda zaman, beda aturan. Iya kan beda zaman beda aturan. Terus juga kearifan lokalnya udah geser. Sekarang kan udah zaman gadget, semuanya pengamanannya CCTV. Kalau dulu CCTV-nya kan makhluk astral. Kalau ada maling yang mau ganggu, langsung laporan, bos bangun, ada yang mau ganggu. Kalau sekarang tinggal lihat. Dibangunin makhluk astral tuh beneran loh. Aku pernah dibangunin, kerasa bangun. Di tepuk kakinya dibangunin, beneran dibangunin. Kesentuh ya. Disentuh. Terus kamu Bener udah dibangunin, langsung- kerasa. Ada maling waktu itu. Enggak sih, ada orang pas aku bangun, tahu-tahu di depan ada orang mau bertamu. Aku duluan bangun. Iya. Jadi aku Dikasih nggak kaget. kayak macam alarm jadinya ya. Iya. Dia itu bener, aku ngerasain bener. Oke. Jadi orang dulu itu menggunakan alarmnya bersinergi Pakai dengan- makhluk gaib. Ya. Dan orang dulu kan bisa telepati, makanya nggak perlu HP. Iya, percaya kali itu. Lah itu kan mereka memaksimalkan fungsi otaknya. Apa Einstein betul, bilang betul, kalau betul. manusia memaksimalkan fungsi otaknya nggak usah banyak-banyak lah. 10% aja. Iya. Oh, dia bisa melakukan banyak hal. Apalagi Iya, kayak iya. Einstein. Iya, Kita ini emang dulu menurut ada. penelitian kita ini baru menggunakan otak kita sebesar biji kacang. Hanya sedikit Iya. banget. Oh, malah Iya. masih Iya. sebiji sawi. Nah, Iya, makanya kita ini belum memaksimalkan fungsi otak kita. Iya, makanya otak kita tuh mahal. Karena jangan dipakai ya. Kalau orang semakin banyak menggunakan fungsi otaknya, di otak kita ada namanya transmitter sama receiver. Kalau di dalam dunia neurotransmitter ya, dalam dunia psikologi klinis itu kan, Iya. itu ada kemampuan untuk menangkap sinyal, resonansi sinyal sama untuk mengirim sinyal. Kayak lumba-lumba gitu. Iya. Sama sonar tuh bisa ngirim kayak gitu. Nah, Bisa nangkap, bisa semakin mengirim. sensitif, semakin lembut, semakin kecil tingkat frekuensinya, Tangkapannya. semakin tangkapannya semakin bagus. Jadi komunikasi jarak jauh itu bisa ditangkap asalkan pesannya itu berpola. Oh, iya. Kan pesan ini kan polanya beda-beda. Ini kalau kita nggak bisa menerjemahkan, nanti semua pesan masuk semua. Jadi Ya, ada salurannya. sesuai. Kita harus mengenali, oh polanya ibu saya gini nih, nanti masuk ke otak kita, Iya. di-convert jadi informasi. Kayak kita WA audio Iya. dikirim ke udara, jadi sinyal, Diterjemahkan jadi dimasukkan lagi menjadi bentuk audio lagi. ya. Sama kayak gitu. Konsep telepati itu handphone itu niru konsep telepati sebenarnya. Karena memang nggak ada kabel yang nyambung, tapi Iya. bisa diterima gitu kan. Sekarang logikanya bikinan manusia aja bisa melakukan telepati, apalagi bikinan Tuhan. Percaya berarti Cuman bisa. kita aja yang nggak memaksimalkan fungsi otak kita. Iya. Oke. Tuh, Semua komunikasi dengan manusia hantu pun kayak betul, gitu. berpotensi bisa semua ya. Bisa. Jangan kan bertelepati, kita ngomong sama hantu bisa. Semua manusia ya. Bisa, asalkan Siapapun fungsi itu. otaknya itu benar-benar dioptimalkan. Itu bagus. Oke, nah ini dari Pak Musin tadi nanggepin lagi nih. Perasaan nanamnya alpukat tapi kok tumbuhnya sawo. Ah itu perlu saya datengin kalau itu soal tentang itu ya Tanaman biologi ya. klinis ya. Aku nggak bisa ngomong di sini. Iya. Harus cek dulu. Siapa tahu emang ini ternyata. Oke, lanjut Seno di Puso. Sena di depan sini nih. Ah, di depan RKB. Kenapa Oke. dipusuh? Makanya pasu. Puso emangnya padi hancur. Dipusuh. Makan mereng tuh. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jero RKB. Mas Jero RKB. Mas Jero RKB Mas sisi Jero lor. RKB. Mas Jero RKB sisi. Komanya di belakangnya RKB. Nah, Mas berarti Jero gimana sih? Jero Mendingan ini deh voice note ya kalau. Kenapa tuh? Mas Jero RKB. Sisi lor. Sisi lor cek ono Sering mindai, sing turu kono mindai ora. wong sing turu kono ora. Oke, salam dari depan gerbang Ini RKB. RKB dulu sih. Enggak sih, kalau aku paling terakhir di bobo di sana ditemuin lewat mimpi aja. Oh, Di iya. Sapa. Kamu di sebelah mana? Di mana? Di musola. Oh, musola. Kan ada kasur. Iya. Pernah kan tiduran di situ. Iya. Dimimpiin diajak ngobrol baik-baik. Ganteng orangnya loh. Cowok. Iya. Cowok, tapi ada yang melintas cewek, cuman ceweknya nggak menyapa. Satu keluarga ya. Nggak ngerti lah. Pokoknya aku ditemuin cowok ganteng, kayak apa ya? Kayak image stereotip pangeran zaman dulu gitu, stereotip wajahnya gitu. Sembara.
Bukan. Kayak Marcelino Lefran. Ganteng-ganteng gitu lah. Tinggi putih. Kamu suka? Ganteng-ganteng. Enggak, orangnya ramah banget kok. Aku diajak ngobrol, Ganteng-ganteng ramah. ngobrol santai. Kayak apa ya? Auranya tuh adem banget. Nggak ada permusuhan ya. Gak ada. Tapi dia nggak suka orang jahat. Apalagi yang nyuri uang. Ya mudah-mudahan dia ini saling kenal ya. Biar ada ini obrolan lebih intimate gitu ya. Cuman sih pesannya ya kamu baik-baik di sini. Ini teman-teman dibaikin, terus misalkan ada omongan yang nggak enak ya abaikan aja. Ya seperti inilah apa yang kamu lakukan malam hari ini udah mau jawab itu ya. Buset, ini beneran deh, kamu jilat banget. Gak enak banget, tahu gak sih? Kata-katamu tuh gak enak banget, tahu gak sih? Ada lagi dari Pak. Ini terakhir ya. Jainal ya. Dari Jainal di Banyurip. Oke. Tanya nih, Bah. Kirain mau bacain gitu aja. Yang mana dulu? Ada seorang anak. Oh ini yang depan yang Indo. Saya mau nanya gimana cerita tentang pohon gargat. Gargat apaan? Ada nama pohon gargat. Untungnya aku tidak menghafal semua jenis pohon. Oke, skip aja dulu ya. Pertanyaan berikutnya, Mas. Oke. Ada seorang anak akan pingsan bila melihat buaya karena anak itu belum pernah lihat buaya. Ia bertanya pada ibunya, "Ma, buaya itu seperti apa?" Lalu mamanya menggambar buaya. Setelah mamanya gambar buaya, anak itu pingsan. Tanya anak itu, pingsan itu karena apa? Dia main tebak-tebakan deh kayaknya. Karena yang digambar oleh ibunya adalah bapaknya. Makanya pingsan ya. Ada anak bertanya pada bapaknya, bagaimanakah bentuk buaya itu? Dia kaget. Oh, ternyata buayanya bapakku gitu. Ya udah, pokoknya sesuai dengan pesan si yang tunggu di sini itu, kalau ada orang yang nyangkitin kamu maafkan aja, karena itulah dinamika kehidupan. Iya dong, itu pasti dinamika itu ya kayak gitu. Tadi sempat kita bahas sih sore. Ya kalau kalian itu pengen langgeng kerja di sini harmonis, ya jangan terlalu sentimen. Orang tuh jangan sensitifan, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah kok cuma dikit. Yang gede gitu. Enggak ding, pesannya beliau itu. Tapi aku nggak kenalan siapa, pokoknya Mas ganteng gitu ya. Bilangnya intinya ya baik-baiklah di sini sama yang lain semua. Akur-akur aja. Jangan dimasukin ke hati kalau ada yang ngomong enggak atau gimana. Kalau hanya sekedar ini aja, apa ya, bukan kita benci ya, tapi kayaknya ini kelakuannya aneh nih kayak gitu tuh. Itu boleh nggak? Ya bodo amat, pokoknya aku dikasih penjelasan suruh akur-akur, kalau di sini udah gitu aja. Kita akur sih semua. jangan baperan lah jadi orang di sini. Makanya kan aku nggak baperan karena aku diingetin sebelumnya. Dan iya, karena udah baik banget sama kita sih. Thank you ya, Mbak Nona ya. Bye. Lu ngejilat. Gak sudi. Besok pasti ngebulinya. Gak enak banget. Aku tuh paling males kalau ada orang ngejilat kayak gitu. Paling gak suka aku. Emangnya kita berbuat baik baru sekali. Iya kan tiap hari kita. Ketahuan kalau aku jarang berbuat baik. Ya, makasih ya. Bye. Assalamualaikum.